wabarakatuh. Selamat pagi sahabat ICCA. Selamat datang pada acara Expert Class 2021 bersama para pemenang Best of the Best pada TBCCI 2020. Nah, sahabat ICCA, ICCA pada tahun 2021 ini menghadirkan Expert Class sebagai wadah untuk benchmarking, networking, serta memahami secara mendalam berbagai posisi pekerjaan di industri contact center. Pembicara pada Expert Class 2021 merupakan pemenang terpilih Best of the Best kategori individu pada TBCCI 2020. Acara ini dapat diikuti oleh para anggota member ICCA serta praktisi kontak center secara umum. Jadi jangan ragu untuk mengajak teman-teman yang lain yang bukan member ICCA untuk bergabung di acara Expert Class. Kemudian Expert Class hari ini kita mengundang Mbak Jennifer Deren dari Bank Sentral Asia, pemenang Platinum Best of the Best Customer Service pada TBCCI 2020. Nah, Mbak Jennifer Deren akan menjelaskan seputar kunci sukses dan strategi pelayanan customer service terbaik berkelas dunia. Oke, kita sapa dahulu. Selamat pagi Mbak Jennifer. Ya, selamat pagi Mbak Jessica. Oke, Mbak Jennifer sekarang lagi WFO ya Mbak ya, kebetulan ya? Iya, WFO. Oke, mungkin semua karyawan di BCA WFO ya Mbak ya? Kita dibagi-bagi gitu, ada yang WFH, ada yang WFO. Oh gitu. Jadi nggak semuanya WFH, nggak semuanya WFO juga. Oke, baik. Nah, Mbak Jennifer, sebelum kita mulai sesi Expert Class hari ini, aku mau ngumumin beberapa hal nih Mbak. Jadi, pada hari ini kita akan membagikan hadiah berupa voucher OVO sebesar Rp50.000 untuk 4 orang dengan pertanyaan terbaik. Jadi bagi rekan-rekan di sini yang ingin bertanya seputar customer service maupun seputar The Best Contact Center Indonesia tahun 2020, boleh ya Mbak ya, ke Mbak Jennifer ya? Boleh. Oke. Itu OVO-nya Rp50.000 per orang ya? Iya, betul, per orang. Jadi totalnya dapat Rp200.000 nih untuk 4 orang gitu ya. Bukan Rp50.000 dibagi 4 ya, Mbak? Buka. Ya udah, Rp50.000 per orang lumayan tuh. Nah, nanti rekan-rekan boleh ngechat di chat room untuk pertanyaannya. Boleh juga unmute mikrofon ketika sesi tanya-jawab sudah kita buka gitu ya Mbak Jennifer ya, dan rekan-rekan semuanya. Nah, tanpa berpanjang lebar nih, nampaknya hari ini rekan-rekan ICCA sudah tidak sabar mendengarkan sesi sharing Expert Class dari Mbak Jennifer. Saya persilakan Mbak Jennifer untuk waktu dan sharingnya. Oke, kita share kontennya dulu ya. Ya, silakan Mbak. Share screen. Ini. Sudah terlihat? Sudah, aman. Oke, langsung saja. Makasih ya Mbak Jessica sebagai moderator untuk hari ini, Mbak Jessica. Iya. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu, teman-teman, kakak-kakak semua. Senang sekali kita bisa berkumpul pada kesempatan hari ini untuk Zoom meeting ya. Tapi sebelumnya, perkenankan saya untuk mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita semua diberikan kesempatan untuk bisa hadir di sini tanpa kekurangan apapun dan dalam keadaan sehat pastinya. Yang kedua, saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyiapkan waktunya untuk bisa hadir, untuk bisa mendengarkan sesi sharing saya hari ini. Yang ketiga, and the last, saya mau berterima kasih kepada keluarga besar ICCA yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa berbicara di sini dan juga memberikan tips dan tricks how to go above and beyond in providing world-class customer service. Ladies and gents, this is the serve you've waited for. Been searching in a while, you sweat sucking through the floor. And buried in your bones, there's a service that you can't ignore. Taking your breath, stilling your mind, and the greatest one is coming now. Ladies and gentlemen, it's covered on the color lines, where the runaways are running the night. Impossible comes true, it's taking over you. This is the greatest show. Well, welcome to my show.
Ada yang bilang tak kenal maka tak sayang. Tapi saya pengen disayang, makanya saya kenalan dulu. Nama saya Jennifer Deren. Saya lahir di Serang 4 Desember 1991. Saya merupakan seorang anak kembar dan terlahir identik. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, teman-teman semua ketemu saya di jalan, pas disapa sayanya agak-agak hilang ingatan, itu berarti kembaran saya, bukan saya. Tapi nggak apa-apa, disapa aja. Kalau misalnya memang dari jauh juga udah ngeliat saya, disapa duluan juga nggak apa-apa. Soalnya saya matanya -5. Jadi kalau misalnya dari jauh, walaupun saya kenal Bapak Ibu, ataupun saya tahu mukanya Bapak Ibu atau teman-teman semuanya, kadang saya itu main jalan aja, karena memang nggak kelihatan. Mukanya itu rata semua jadinya. Jadi minta tolong, bukannya sombong, minta tolong disapa duluan. Oke, next. Saya merupakan lulusan sarjana sastra Inggris di St. Mary International College. Saya juga pernah mengambil art major di Seoul, Korea University. And why I am different, or what makes me different? Apa sih yang membuat saya berbeda? Saya memulai karir saya dalam dunia servis sejak 10 tahun lalu. 10 tahun? Ya, nggak salah dengar. Memang sih muka saya ini masih agak-agak umur 17 tahun, tapi memang saya itu sudah memulai dunia karir saya dalam dunia servis sejak 10 tahun yang lalu. Dimulai dari bisnis keluarga saya. Loh, apa hubungannya bisnis sama servis? Ada. Dari bisnis inilah saya mengerti apa itu arti kata servis sesungguhnya. Di sini saya belajar bagaimana saya bisa men-serve customer saya. Di sini juga saya belajar bagaimana saya bisa memberikan kualitas pelayanan yang terbaik untuk para customer saya, sehingga saya mendapatkan kepuasan pelanggan, sehingga saya mendapatkan pelanggan yang loyal. Karena kalau misalnya kita berbicara tentang servis, nggak bisa kita pungkiri sekarang ini semua bank, semua instansi ataupun perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa mengutamakan servis. Mereka berlomba-lomba untuk memberikan servis yang terbaik. Nggak bisa kita pungkiri, semuanya memang iya gitu kan. Karena kalau misalnya kita cuma beradu di bagian barang atau produk yang kita jual, barang itu akan berinovasi setiap waktunya gitu kan. Ada masanya barang itu udah nggak akan kekinian lagi. Pasti ada yang terbaru. Tapi kalau misalnya kita juga mengandalkan CSO yang cantik kita taruh gitu kan di depan. Semua, maksudnya nggak cuma 1-2 orang yang cantik, semua orang bisa juga cantik gitu kan. Tapi ketika kita bisa memberikan servis yang terbaik, servis kelas dunia, orang-orang akan jatuh hati sama perusahaan kita. Jadi servis itu sangat penting dalam dunia pelayanan. Sekilas itu adalah, singkat cerita itu adalah perjalanan saya dalam dunia servis yang dimulai 10 tahun lalu, dan saya mulai memberanikan diri untuk bekerja di Halo BCA, divisi Halo Solution Center. Apa sih divisi Halo Solution Center? Halo Solution Center ataupun HSC adalah divisi unit khusus ataupun divisi spesial yang sengaja dibentuk oleh tim Halo BCA. Tugas-tugasnya apa aja nanti kan kita bahas sebentar lagi. Saya tergabung di HSC ini sejak 4 tahun lalu. HSC sendiri mempunyai 10 orang. 10 orang, hanya 10 orang. Iya. Ini memang divisi eksklusif menurut Bu Wani Sabu ya. Jadi hanya 10 orang terpilih yang bisa masuk ke Halo Solution Center. Oke, ini adalah susunannya. Kita dibagi atau split operation. Jadi ada yang di Foresta, ada juga yang di Sleepy. Kalau yang di Foresta kita bilang itu adalah tim BO. BO-nya HSC. Yang di Sleepy adalah tim frontliner. Dan saya termasuk salah satu yang di Sleepy, tim frontliner. Pembagian tugas saya pun sudah merata. Misalnya kalau misalnya di tim BO itu menangani keluhan-keluhan media. Baik media online, media cetak, habis itu email, semuanya yang nangani itu adalah tim BO. Jadi ini tim media nih. Kalau misalnya yang di Sleepy kerjanya apa sih gitu kan? Di Sleepy adalah atau tim frontliner itu pekerjaannya adalah membantu nasabah untuk mengecek CCTV. Habis itu juga bisa kunjungan nasabah karena memang frontliner ini kan jumlahnya lebih banyak daripada yang di BO. Jadi kita sering bagi-bagi tugas kalau untuk yang di CCTV di tim CCTV ini. Jadi nggak semuanya bakal ngecek CCTV, tapi juga ada yang misalnya kunjungan ke nasabah satu, habis itu besoknya kunjungan kemana. Tapi karena memang sekarang lagi corona, kunjungan nasabah ditiadakan. Seperti itu. Tapi teman-teman semua, selain pengecekan CCTV, selain media, kita juga ada pekerjaan-pekerjaan lain. Mungkin Bapak Ibu di sini pernah dengar
apa yang dinamakan kriminalitas dalam dunia perbankan. Mungkin pernah tahu, mungkin teman-temannya ada yang pernah cerita, atau jangan sampai mengalami sih, tapi mungkin sekedar mendengar atau baca berita gitu. Kayak misalnya kasus skimming, kartu ditukar, PIN diintip, hipnotis, seperti hal-hal yang seperti itulah. Itu adalah case-case kriminalitas yang meresahkan nasabah kita dan juga sangat merugikan perusahaan. Bukan cuma BCA, tapi juga ada perbankan lainnya mungkin yang sudah jadi korban seperti itu. Itu adalah case kriminalitas yang menjadi tugas utama kami untuk dipecahkan. Makanya HSC ini dibentuk untuk ini. Nah, mempunyai harapan cuma sekedar hard complaint yang biasa marah-marah, cuma ditelepon maki-maki dan segala macamnya, enggak. Biasanya hard complaint yang datang ke HSC itu adalah nasabah-nasabah yang mungkin udah nggak bisa dihandle di cabang. Terus nasabah-nasabah yang nggak bisa lagi menunggu terlalu lama. Jadi semuanya itu dihandle oleh tim HSC. Mbak Tapi Jennifer, selain ya, sebelum kita lanjut, kan kata rekan-rekan ICCA di sini suaranya sedikit kecil nih, suara dari Mbak Jennifer. Jadi dari mic-nya boleh mohon didekatkan Mbak ke mulut sedikit. Oke. Sekarang udah jelas? Oke, mantap. Sangat jelas. Oke. Jadi selain dari pengecekan CCTV dan juga case-case kriminalitas yang tadi saya bilang, ada juga beberapa pekerjaan yang diberikan kepada HSC. Sebenarnya bukan diberikan sih, HSC-nya aja yang kekepuan mau turun tangan juga gitu kan. Jadi kalau misalnya kayak pengiriman kartu kredit, HSC juga yang turun. Terus di sini ada kunjungan nasabah seperti yang tadi saya bilang, HSC juga yang maju. Kalau recovery, mediasi, itu HSC jagonya. Karena semua kualitas pelayanan itu diukur berdasarkan standarnya HSC. Jadi bisa diambil kesimpulan di sini kalau misalnya HSC itu bisa disuruh-suruh. Enggak, bercanda. Jadi kalau bisa diambil kesimpulan di sini adalah HSC itu pionirnya Halo BCA. Atau bisa kita bilang garda utama atau pintu utamanya Halo BCA selain Halo Contact Center. Seperti itu. Di sini kita akan melihat adanya standar customer service. Tadi kita sudah berbicara tentang tugas kita di HSC, divisi HSC itu menangani apa aja, tadi kita sudah menjelaskan. Di sini saya mau bilang tentang standar customer service. Handling problem. Ya, seorang customer service memang harus menangani masalah-masalah yang dikeluhkan oleh nasabah. Kita juga harus memberikan solusi. Terus udah gitu ketika kita menangani solusi, memberikan solusi, menangani permasalahan, memberikan solusi, smiling face ya kan. Terus kita juga harus punya yang namanya attitude dalam pelayanan. Menurut saya ini adalah semuanya tuh terlalu standar untuk seorang customer service ataupun terlalu standar untuk perusahaan. Harus punya. Nggak boleh dinego gitu kan. Kita harus bisa berikan solusi. Apalagi yang attitude dalam service itu nggak boleh nego. Tapi hari ini saya nggak mau ngebahas tentang yang namanya standar customer service. Karena ini udah biasa dan teman-teman semua yang ada di sini, saya rasa udah jagonya dalam semua ini. Udah jago dalam memberikan solusi, udah jago dalam menghandle problem. Jadi kita nggak akan bahas ini. Yang akan kita bahas adalah how world class customer service. Maka dari itu saya mempunyai 4 kunci yang penting. Saya bilangnya adalah 4D. Untuk D yang pertama, do it from your heart. I don't think so. Basi. Semua orang pasti akan bilang, lakukan itu dari hati, lakukan itu dari hati. Tapi hati yang bagaimana yang bisa dijadikan standar ukur atau standarisasi untuk pelayanan yang excellent? Hati yang bagaimana coba? Kalau kita ngomong lakukan hati. Ketika kita melakukan servis, mungkin kita kan nggak tahu, namanya juga manusia gitu kan. Hati kita misalnya lagi sedih, atau kita lagi berantem sama pacar, atau kita baru putus, atau segala macamnya gitu kan. Nanti servis yang keluar pun akan terlihat apa yang dari hati kita rasakan. Mungkin teman-teman di sini memang nggak semuanya bisa akan seperti itu. Pasti saya juga tahu kita harus bersikap profesionalitas.
di kerjaan sama di dunia pribadi itu berbeda. Tapi namanya juga manusia, kita juga kadang suka hilaf gitu kan. Kalau misalnya kita bilang lakukan itu dari hati, maka service yang kita lakukan itu akan kelihatan dari hati kita pada saat itu. Seperti itu. Jadi saya nggak mau bilang lakukan dari hati, karena in order do it from your heart, let's say do it with your heart. Karena ketika kita melakukan itu dengan hati, kita akan merasakan apa yang nasabah itu rasakan. Jadi dengan hati kita gitu kan. Oh, nasabah itu. Kenapa? Silakan dilanjutkan Mbak Jennifer. Oh, nasabah itu sedang mengalami permasalahan ini, permasalahan ini gitu kan. Jadi kita bisa apa ya namanya? Bisa merasakan posisi nasabah pada saat itu. Kita ambil contoh case ya, study case-nya. Ada seorang kakek-kakek. Kakek-kakek ini datang. Terus dia mengeluhkan, datangnya ke HSC. Dia mengeluhkan kalau dia kehilangan uangnya. Padahal uangnya itu adalah uang pensiun yang sengaja dia tabung untuk keperluan kuliah cucunya. Jadi semenjak anaknya itu meninggal, jadi cucunya itu hidup sebatang kara sama kakeknya ini. Cuman kakek sama cucunya doang. Ya, memang si cucunya udah kerja juga. Tapi kakeknya itu mau seenggaknya bisa membantu untuk biaya kuliah cucunya. Seperti itu, walaupun cuma sedikit. Jadi dia mohon untuk bisa dibantu. Kenapa kok uangnya hilang? Seperti itu. Datanglah ke HSC. Saya sebagai seorang customer service mau aja membantu kakeknya. Tapi permasalahannya adalah ketika kakek itu datang mengeluhkan uangnya yang hilang, nangis-nangis dan segala macam, itu sudah jam lewat HSC, operasional HSC. Malah bisa dibilang sudah telat sekali, jam 6 atau setengah 7 lewat. Udah gitu, pada saat itu juga lagi galau nih ya kan, mau bantuin apa enggak nih. Kalau saya bantuin, tambah lama lagi dan segala macamnya. Itu kalau case diambil dari do it from your heart ya. Udah gitu, belum lagi kepikiran juga, diajak makan lagi sama Gaben. Mau milih yang mana gitu kan. Bantuin kakek, tapi nanti gebetannya marah gitu kan. Kalau misalnya ketemu gebetan, nanti kakinya gimana gitu. Tapi kalau misalnya do it with your heart, case-nya pasti bukan seperti ini. Kita ambil case from your heart dulu ya nih ya. Tadi do it from your heart, dia bingung menentukan pilihan. Udah setengah 7 mau diajak makan sama gebetan, tapi apakah dia harus membantu si kakek? Kalau misalnya do it from your heart, pasti selalu aja ada alasan. Besok datang lagi ya kek, soalnya udah jam tutup layanan. Terus teleponnya juga sekarang udah diputus, nggak bisa dan segala macamnya. Selalu ada excuses untuk membantu seseorang. Itu kalau do it from your heart. Tapi kalau do it with your heart, ya kita akan membantu si kakek. Walaupun sebenarnya itu udah lewat dari jam layanan kita. Walaupun saat kita pulang ketemu Han Ji Pyong dan segala macamnya. Tapi kita bisa dengan senang hati membantu kakeknya. Ya, bukan terpaksa. Itu do it with your heart. Karena kamu discuss apa? Ke HSC, bukan itu prosesnya untuk melihat CCTV. Tapi kita sebagai seorang customer service yang tadi saya bilang, do it with your heart, kita harus bantu kakek buat bisa mendapatkan proses-prosesnya secara benar. Misalnya pertama kali harus telepon kemana, ke Halo BCA, soal dibuatin laporan dan segala macamnya. Gak peduli, misalnya si kakek itu rumahnya dekat ataupun rumahnya jauh, kita nggak akan suruh kakeknya itu pulang sebelum kita bisa membantu si kakek buatin laporan. Itu kalau saya do it with your heart. Karena teman-teman, untuk teman-teman tahu, pengecekan itu prosesnya amat sangat panjang. Jadi sebelum nasabah itu sampai ke saya, dia akan melalui proses seperti ini. Pertama kali nasabah akan telepon ke Halo BCA. Lalu dari Halo BCA akan memberikan kepada pihak analis, diteliti. Analis akan meminta kepada pihak vendor ataupun pihak ketiga, bukan orang ketiga, pihak ketiga untuk mencari CCTV yang diperlukan. Pencarian CCTV ini nggak gampang karena banyak CCTV yang disebarkan di seluruh Indonesia, di seluruh Jakarta. CCTV-nya ada CCTV building, ada CCTV parkiran, ada CCTV ATM. Dan terkadang kalau misalnya CCTV ATM di tempat yang diminta tidak begitu jelas, kita pasti akan mencari CCTV dari angle lainnya
berdasarkan jam transaksi nasabah tersebut, seperti itu. Jadi diperlukan waktu yang sangat amat lama untuk bisa mengumpulkan CCTV ini. Baru sampailah ke HSC akan mengundang nasabah dan mengecek CCTV, seperti itu. Kurang lebih dibutuhkan waktu 2 minggu kerja, 2 minggu untuk bisa dari proses dari telepon ke Halo BCA sampai kepada HSC. Tapi untuk beberapa case yang mungkin diurgentkan atau mungkin kita bisa bantu, itu bisa kita selesaikan. Kayak kasus kakeknya tadi, kita bisa memberikan ekstra kita, pelayanan maksimum kita berikan 4 hari kerja. Nasabah, cash close. Seperti itu. Tapi disclaimer, ini nggak semua case bisa dilakukan seperti ini, karena tergantung dari berbagai macam tingkat, bukan kesulitan, apa sih namanya? Tingkat cash nasabah. Misalnya nasabah mau minta CCTV-nya banyak banget dari bulan apa, misalnya bulan Januari atau dari bulan sebelum-sebelumnya, itu kan kita mesti mengumpulkan dari CCTV yang lainnya juga. Jadi itu salah satu faktor utama yang bikin agak lama sebenarnya, tapi nggak selama lebih dari 2 minggu juga sih. Jadi beberapa case bisa diselesaikan dengan cepat, sebanyak 4 hari ini kita bisa maksimalkan, bisa juga 2 minggu kerja. Seperti itu. Dan di sini adalah the next my 2D. Darren. Yep, Darren. That's my name. And ini adalah and that stands for dare to be different. Untuk menjadi seseorang yang berbeda, untuk menjadi seseorang customer service yang world class, kita harus bisa memberikan sesuatu yang berbeda daripada standar customer service yang tadi saya bilang di depan. Karena ketika kamu ingin, if you have to do something you've never done, if you want something you've never had, kamu harus melakukan sesuatu yang belum pernah orang lain lakukan. Jika kamu ingin mendapatkan hasil yang berbeda. Gak bisa kita sama, misalnya orang itu customer service yang pinter, dia baca buku, baca product knowledge 2 kali sehari. Kita juga mau ngelakuin hal yang sama, ya kita akan stuck-nya di level dia doang. Tapi kalau ketika kita mau jadi seseorang yang lebih dari itu, kita harus bisa melakukan lebih dari itu, berani melakukan sesuatu. Dare to be different di sini saya bukan bilang datang ke kantor pakai daster, bukan. Atau pakai sepatu sebelah-sebelah, bukan different yang seperti itu, tapi different dalam service. Different dalam service yang saya maksud adalah berani jemput bola. Ketika customer service pada umumnya cuma bisa menyelesaikan permasalahan, memberikan solusi, cash close, ya udah seperti itu. Enggak, itu standar. Tapi kalau saya harus bisa jemput bola. Jemput bolanya seperti apa sih? Nanti akan kita bahas. Tapi ada yang tanya sama saya itu bisa nggak sih jadi berbeda? Saya itu orangnya pemalu gitu kan, introvert, C. Jangan salah, saya juga introvert. Saya itu orangnya nggak suka terlalu banyak ngomong. Saya nggak suka yang ada di depan umum. Saya pemalu gitu kan. Saya pemalu, tapi ya gimana gitu kan. Saya ada di sini memberikan sharing, saya ada juga di kelas-kelas untuk memberikan seminar seperti itu. Terpaksa, tapi saya bisa seperti itu. Jadi orang introvert pun bisa untuk jadi berbeda. Kalau orang ekstrovert pun ada juga yang nggak bisa jadi berbeda, karena itu semua bukan berdasar dari introvert ataupun ekstrovert. Itu semua berdasarkan dari sini dan sini. Kemauan kita untuk bisa berubah, untuk bisa berbeda. Karena semua orang itu sebenarnya berbeda. There is a will, there is a way. Jadi ketika ada kemauan, pasti ada jalan. Seperti itu. Ini yang tadi saya bilang, case-nya jemput bola. Jadi ada satu nasabah, namanya Ibu Novi. Dia melakukan, ini based on true story ya. Dia marah-marah, karena kenapa? Klik BCA-nya itu tidak bisa dipakai, sehingga mengakibatkan sisinya mengalami keterlambatan bayar. Sisinya bukan cuma sisi BCA, sisinya juga ada sisi bank lain, kartu kredit bank lain. Dan kebetulan kartu kreditnya BCA yang pada saat itu mau dibayar, jumlahnya sih nggak dikit, banyak juga. Mau dibayar, malah udah jatuh tempo dan kena denda. Tambahlah beliau marahnya 2 kali lipat ya kan, sampai ada keluar-keluar api di belakangnya. Kita sebagai seorang customer service
pasti menerima Bu Novi dengan sepenuh hati. Pertama kali pastinya ya kan, senyum gitu kan. Tapi Bu Novi selalu nyalah-nyalahnya BCA. Kenapa nih BCA nih mempersulit saya dan segala macamnya? Saya itu nggak bisa dipakai, internet banking ini segala macam. Singkat cerita, saya bisa memberikan solusi, saya bisa menyelesaikan permasalahannya Ibu Novi. Ternyata internet banking sama KBC-nya itu nggak sinkron, bukannya nggak sinkron gara-gara kesalahan teknis dan segala macamnya, tapi karena Ibu Novi salah ambil BCA suaminya yang diambil buat transaksi internet bankingnya dia, ya nggak bisa dong. Masukin PIN 3 kali. Ya keblokir dong. Hanya dari nasabah tersebut, tapi kan kita nggak bisa bilang itu kesalahan nasabah. Ya, kita bantu nasabah untuk memperbaiki internet banking dan juga kita bisa berikan KBCA-nya. Kemudian kita juga memberikan keringanan, bukan keringanan sih. Kita juga memberikan kayak dispensasi, kartu kredit BCA-nya kita bebaskan dari denda keterlambatan bayar, seperti itu. Jadi nasabahnya pun nggak marah-marah lagi, pulang, udah cash flow, sudah selesai. Tapi apakah cuma sampai di situ saja? Seperti yang tadi saya bilang, jemput bola. Ketika customer service biasa setelah menyelesaikan permasalahan ini pasti sudah lepas tangan gitu kan. Oh ya udah cuma cukup tahu gitu. Tapi kalau saya ketemu lagi sama Bu Novi mungkin gila itu kan nasabah yang kemarin marah-marah gitu kan. Jadi jangan lewat situ gitu. Enggak, kita nggak bisa bersikap seperti itu. Kita nggak bisa bersikap acuh tak acuh kepada nasabah walaupun mereka sudah marah-marahin kita. Apa yang saya lakukan? The next Friday, hari-hari berikutnya, saya menelepon kembali Ibu Novi. Saya menanyakan bagaimana kabarnya dan juga internet bankingnya apakah masih berjalan dengan baik atau apakah ada lagi yang bisa saya bantu terkait dengan masalah perbankannya Ibu Novi. Seperti itu. Kadang case-case nasabah-nasabah seperti ini banyak banget terjadi, kita jumpai juga di mungkin perusahaan-perusahaan teman-teman di bank-bank lain seperti itu. Dan ini adalah hal basic sebenarnya. Terkadang ketika kita menelepon nasabah, malah kita dimaki balik. Seperti misalnya, kemarin aja nggak bisa bantuin kita, kok sekarang nanya lagi mau dibantuin apa gitu. Ada. Tapi ada juga yang, oh enggak Mbak, udah nggak ada lagi, ini udah berjalan dengan baik gitu kan. Nah kalau case-nya Bu Novi ini kemarin waktu pas ketika saya tanyain, ada lagi nggak yang bisa saya bantu dan segala macamnya, beliau malah nanya, Mbak ada nggak sih aplikasi? Nah beliau taunya nih produk BCA itu adalah aplikasi, pokoknya yang apapun yang ada di HP dia dibilangnya aplikasi. Mbak ada nggak sih aplikasi BCA yang bisa transfer uang sama kayak ATM, tapi saya nggak mau ke ATM. Dari situ saya langsung menyarankan ibu untuk mendownload BCA Mobile untuk daftar di BCA M-Banking-nya. Karena ibu karena Ibu Novi cuma ada internet banking, bukan M-Banking. Jadi saya bisa sembari cross-selling sama Bu Novi. Tapi ini one of a kind ya, nggak semua case seperti ini, tapi ini bisa kita gunakan juga sebagai kesempatan kita untuk cross-selling produk dari perusahaan kita. Seperti itu. Tapi karena kita sudah tadi yang jemput bola tadi, udah menanyakan, mau bertanya kepada Bu Novi, efek yang didapat, kita dapat cross-selling, satu. Yang kedua apa? Si Bu Novi itu merasa senang karena sudah diperhatikan oleh kita. Ibu Novi itu merasa BCA itu sayang sama dia dan memprioritaskan dia. Walaupun sebenarnya Bu Novi bukan nasabah prioritas. Di sini bibit-bibit Bu Novi menjadi customer yang loyal. Seperti itu. Customer loyal itu susah didapat loh, customer loyal. Jadi makanya bagaimana kita supaya bisa mendapatkan customer loyal? Ya dari step-step seperti ini. Berani untuk jemput bola. Berani untuk melakukan sesuatu di luar dari standar seorang customer service. Kalau kita berani ngelakuin sesuatu yang berbeda, pasti hasilnya akan jauh lebih baik. Memang itu keluar dari zona nyaman kita. Tapi itu sangat amat baik untuk kedepannya. Trust me. Itu tadi case-nya Bu Novi dan ini based on true story ya. Dan ada side effect lainnya dari Darren service ini, dari service yang berbeda. Pertama, nasabah akan merasa aman untuk melakukan transaksi. Aman dia, Bu Novi aman sekarang. Transaksi apa, dia tinggal telepon ke Halo BCA dan segala macamnya, udah nyaman. Terus kedua,
nasabah sekarang udah mengetahui produk-produknya BCA. Dari edukasi yang tadi kita berikan, dari cross-selling, kita juga bisa bilang, oh dari M-Banking juga kita bisa loh Bu, blokir kartu sendiri kalau misalnya tiba-tiba kartunya hilang gitu kan. Jadi Ibu nggak usah repot-repot lagi, nggak perlu panik, langsung aja gitu kan. Blokir dari aplikasi dibilangnya, aplikasi ini gitu kan. Jadi kita langsung bisa memberikan step by step bagaimana cara penggunaannya dan segala macamnya. Nasabah pun terbantu adanya M-Banking di HP-nya, adanya aplikasi BCA yang lain-lain, seperti itu. Dan yang ketiga, untuk jangka panjangnya, kita bisa membangun hubungan yang baik. Bukan cuma dari saya ke nasabah, tapi dari nasabah juga ke BCA. Hubungan yang baik ini yang sulit untuk dipertahankan sebenarnya. Tapi ketika kita sudah engage dengan nasabah, ketika nasabah itu udah jadi loyal ke perusahaan kita, nasabah pasti bakal iyain apa aja yang kita berikan, seperti itu. Dan remember this, recognize that every interactions you have is an opportunity to make a positive impact on others. Ketahuilah bahwa setiap apapun yang kita lakukan sebagai customer service nih, itu adalah kesempatan kita untuk bisa memberikan positive impact kepada yang lain. Kayak tadi Bu Novi gitu kan, kita ngelakuin interaksi, kita telepon dia gitu kan, kita tanyain kabarnya lagi, kita tanyain apa ada kesulitan lain segala macam. Itu membangun relasi sama Bu Novi, membangun positive impact buat mereka. Mereka jadi ngerasa dihargain, disayang, diperhatiin. Terus yang tadi kasus si kakek juga, kita bisa memberikan bukan cuma positive impact pada saat yang lihat aja, tapi mungkin bisa berdampak pada kehidupan mereka yang lainnya. Misalnya, si kakek, kalau misalnya kita nggak bisa bantu sampai dengan tuntas, sampai dengan siapa pelaku pengambil uang kakek atau siapa yang ngambil dan segala macamnya, kita nggak bisa berikan jawaban kepada si kakek. Mungkin sampai dengan saat ini si kakek nggak bisa bantuin cucunya untuk bayar kuliahnya. Mungkin sampai dengan saat ini si kakek itu kecewa sama BCA. Jadi ada interaksi-interaksi yang kita lakukan dengan nasabah itu memberikan positif impact kepada hidupnya mereka. Jadi kita nggak usah peduliin nasabah itu marah-marah ke kita pertama kali, jadi kita kesel sendiri gitu. Enggak. Tapi pikirin gimana caranya supaya kita bisa ngebuat nasabah yang tadinya marah-marah, tapi mempunyai hubungan yang baik dengan kita di akhirnya. Seperti itu. Ini ada video tentang bagaimana caranya kita menghandle customer yang mempunyai berbagai macam karakter. Dan semua ini adalah customer yang pernah datang ke Halo Solution Center. Jadi, let's check this out. Sebentar ya. Tadi di sini. Kedengaran suaranya? Aman, Mbak. Oh, jadi begitu toh, Pak. Iya Mbak, saya pikir Mbaknya ngerti saya maunya apa. Oh, saya pikir Mbaknya tahu kebutuhan saya apa. Walah, saya pikir, Pak. Saya pikir, dan saya pikir. Ini adalah kondisi di mana nasabah berpikir customer service akan menjelaskan apa yang belum mereka tahu. Dan di mana customer service berpikir bahwa nasabah sudah tahu apa yang belum mereka jelaskan. Solusinya adalah jangan pernah berasumsi dan juga tanyakan detail kepada nasabah tentang permasalahan mereka. Sehingga kita bisa memberikan solusi yang tepat dan tuntas untuk permasalahan nasabah. Saya bantu ya Pak ya. Iya Pak. Sebentar Pak. Baik Pak Yopi, berarti keluarnya sudah selesai ya Pak ya. Ada lagi Pak yang bisa saya bantu? Baik, jika memang tidak ada bantu, terima kasih ya Pak atas kunjungannya. Kami Mohon bersabar, ini ujian dari Allah. Terima kasih ya Pak atas kunjungannya kan. Tipe nasabah yang seperti ini adalah tipe nasabah yang sangat riskan karena kita tidak tahu apa yang mereka mau dan apa yang mereka pikirkan. Solusinya adalah jangan panik, hadapi mereka dengan senyuman dan juga berikan pelayanan terbaikmu.
Mbak bisa bantu Mbak. Uang anak sekolah. Mbak tolong saya. Bisa dibantu Pak untuk itu proses kembali. Aduh, saya. Ngambil ya Pak. Tipe nasabah yang seperti ini adalah tipe nasabah yang suka mengharu biru. Solusinya adalah jangan panik, dengarkan apa yang menjadi keluh kesah nasabah, lakukan empati dan juga berikan solusi yang tepat dan tuntas untuk permasalahan nasabah. Sosialisasinya Pak, dengan membantu ya Pak. Tua mau sekalang, diturunin duitnya Sekalang. Sekarang lu tipu lu ya. Lu tipu-tipu gua, lu tiup lu jadi bocil lu. Sekalang. Ya maaf ya Bu. Ih, sekalang. Sekalang. Iya Ibu, baik Gak mau. Sekalang. Gak terima kasih. Gak punya waktu ini. Ya. Diam. Ya Bu, tenang dulu. Tipe nasabah seperti ini adalah tipe nasabah yang I want it now, di mana nasabah menginginkan apa yang mereka mau sekarang juga. Solusinya adalah jangan panik, dengarkan dengan seksama apa yang mereka butuhkan, dan kita harus memberikan solusi yang cepat dan tuntas untuk permasalahan mereka sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tunggu dulu ya Bu ya, saya akan bincangkan sekarang dulu ya. Bener ya? Cepet ya? Cepat. Jadi hal yang terpenting dalam melayani nasabah adalah layani mereka dengan sepenuh hati. Jangan pernah berasumsi, melainkan gali informasi dan tanyakan detail apa yang mereka butuhkan. Kemudian kita bisa melakukan empati dan juga bisa berikan solusi yang tepat dan tuntas untuk semua permasalahan nasabah. Ya, itu tadi dia beberapa tipe karakter nasabah yang pernah datang ke Halo Solution Center. Sebenarnya masih ada banyak ya kan? Masih ada yang datang ke nasabah banting-banting fast ya kan? Habis itu ngajak-ngajak ribut. Ada yang nggak mau pulang sampai jam 8 malam. Semuanya banyak datangnya ke nasabah tersebut datangnya ke HSC. Tapi ya begitu, sebagai customer service yang ada di HSC, kita harus siap dengan segala macam sikon nasabah yang datang pada hari itu. Next. Ini adalah tips saya yang ketiga, 3D, Dancing Queen. Dancing Queen di sini bukan berarti ratu menari, tapi Dancing Queen ini adalah istilah dalam suatu pertunjukan. Jadi kalau misalnya dibilang Dancing Queen tuh dia Dancing Queen gitu kan. Bukan berarti dia jago nari, bukan berarti dia tuh suka nari. Tapi Dancing Queen yang saya maksud di sini adalah ketika kamu di dalam sebuah pertunjukan, kamu itu yang paling menonjol. Kamu itu yang diidolakan, bisa dibilang kita dielu-elukan dalam sebuah pertunjukan karena kita mempunyai sesuatu sesuatu yang berbeda atau sesuatu kelebihan yang bisa ditonjolkan sehingga orang-orang audiens semua itu ter-attract sama penampilan kita di atas panggung. Itu yang namanya Dancing Queen. Waktu ketika kamu teater, ketika kamu nari atau ketika kamu melakukan apapun, kamu harus bisa menjadi Dancing Queen. Kayak, oh dia bagus banget ya, oh she's very good gitu kan. Ya because she's a Dancing Queen. Ya karena dia tuh Dancing Queen, karena dia tuh ratunya, karena dia tuh jago dalam bidang itu, seperti itu. Bisa dibilang ini adalah momen ketika kita bisa menjadi yang diidolakan. Tapi saya mau bilang di sini, buat jadi Dancing Queen bukan berarti kita mengincar tentang ketenaran dalam dunia servis. No. Dalam dunia servis ya, ini saya mau kaitin dalam dunia servis. Karena yang tadi saya bilang kalau saya Dancing Queen di dalam dunia pertunjukan, kita tuh dielu-elukan, kita tuh diidolakan, kita tuh mempunyai sesuatu yang lebih daripada teman-teman yang lain di atas panggung sehingga kita bisa nge-track pengunjung. Nah, dalam dunia servis pun sama, kita harus bisa menge-track siapa sih? Menge-track hati nasabah, menge-track perusahaan kita sendiri, dan yang pasti menge-track diri kita untuk bisa jadi lebih baik daripada yang lebih baik, daripada yang terbaik, seperti itu.
Tapi saya mau bilang di sini, kita diidolakan bukan karena ngincer fame-nya, terkenalnya. Oh, dia diidolakan karena dia terkenal dan segala macam. No. Kita dibangga-banggakan bukan karena achievement atau penghargaan, memenangkan beberapa penghargaan. Jangan cari itu. Tapi kita harus jadi trend service karena kita memang pantas untuk berada di posisi itu. Jadi dancing queen yang seperti ini yang harus ada di dalam dunia service. Kita harus dalam mindset sendiri. So, di sini saya mau bilang, ketika kamu bisa diidolakan, ketika kamu bisa menjadi trend service, ketika kamu memang pantas ada di posisi itu, maka dari itu kamu harus bisa menunjukkan attitude seorang dancing queen di dalam dunia service. Attitude-nya gimana sih? Ya mau berbagi. Karena ketika kita berbagi, sini sharing. Karena ketika kita berbagi, kita bisa mendapatkan beberapa macam ilmu dalam dunia service yang mungkin kita belum pernah dapatkan. Contoh nyatanya, misalnya kita buka kelas kayak role play sama teman-teman kita. Ketika kita role play, berarti kan kita ada adu peran dong sebagai customer service dan juga nasabah, atau ganti-gantian sebagai nasabah dan juga customer service. Ketika kita role play, kita memerankan posisi kita sebagai customer service, posisi kita sebagai nasabah, posisi kita sebagai mungkin team leader, sebagai apapun itu gitu kan. Jadi kita bisa tahu, oh kira-kira gini nih kondisi kalau misalnya kita lagi menghadapi nasabah yang seperti ini. Oh kira-kira gini nih kondisi kita ketika kita menghadapi nasabah yang tadi kayak yang ada di video-video HSC sebelumnya seperti itu. Jadi kita bisa tahu, nambah ilmu lagi kan, pemasukan lagi kan. Untuk menjadi dancing queen tuh ini harus disupport role play. Terus yang kedua, mentoring. Ada morning briefing juga. Dari mentoring ini kita bisa menaikkan standar untuk bisa misalnya kita udah jadi trend service, kita udah jadi standar yang bagus untuk di dunia service, tapi teman-teman kita belum. Kita nggak boleh kita tinggi sendiri. Kita masih ngajak mereka juga naik supaya kita mempunyai standar service yang sama. Jadi orang-orang ngeliat, oh customer service Halo Solution Center mah the best. Oh customer service PT Bank ini mah the best. Karena apa? Yang nonjol bukan cuma satu, tapi semua. Ini adalah gunanya mentoring. Yang kedua, kita juga bisa memberikan kuis. Ada juga kita bisa buka namanya kelas. Di sini ada yang namanya kelas, beauty class. Habis itu juga ada kelas dalam attitude pelayanan. Ada juga kelas yang namanya product knowledge. Ini salah satunya. Kuis-kuis untuk mengasah kemampuan kita, mengasah pengetahuan kita tentang produk, tentang hal-hal yang terbaru dari Halo BCA ataupun BCA di webnya. Habis itu kita juga buat simulasi sendiri. Di Halo Solution Center itu ada simulasi sendiri untuk mengerjakan mungkin case-case yang belum pernah kita kerjakan. Jadi misalnya saya punya case nasabah yang banting-banting vas, tapi si Catherine belum pernah ketemu case dengan nasabah dengan case seperti saya. Nah dari saya buka sharing, buka kelas mentoring, buka simulasi di dalam Halo Solution Center, Catherine jadi tahu bagaimana cara memahaminya. Sama seperti saya juga begitu. Sebaliknya seperti saya kayak gitu. Ketika Catherine punya nasabah yang seperti apa, dia tahu bagaimana cara menanganinya, butuh berapa lama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, saya jadi mengerti ketika ada sesi sharing ini. Seperti itu. Jadi dancing queen, untuk menjadi dancing queen, kita harus bisa mempunyai standar seperti ini. Kayak ada quiz, ada mentoring, ini semua ini basic yang harus dimiliki oleh seorang dancing queen. Dancing queen dalam dunia service maksudnya ya. Karena if you want to be awesome, be ready to be copied. Jadi ketika kamu mau jadi sesuatu yang amazing, awesome, wow gitu, kamu harus siap untuk di-copy. Dan jangan pelit, karena ya seperti ilmu padi gitu kan, semakin tinggi semakin merunduk. Semakin lihat juga yang di bawahnya. Ajak naik buat ke atas. Bukan kita naik gara-gara nginjek orang, tapi kita naik sama-sama melifting orang buat ke atas. Itu attitude yang harus dipunyai oleh seorang dancing queen. Nah, yang keempat, kita berbicara tentang mimpi. Dream big and believe bold. Ada yang bilang ke saya seperti ini. Jadi seorang customer service itu nggak enak, dimarah-marahin nasabah gitu kan. Terus dibayar cuma buat dimaki-maki.
Terus ada lagi yang bilang, jadi customer service itu nggak enak, kerjanya bosen. Masuk pagi jam 8, pulang jam 5, ketemu komputer, ngetik, nasabah pulang lagi. Jadi orang-orang beranggapan jadi customer service, segala macamnya yang bergerak di bidang jasa, itu boring. Ya memang saya nggak bisa bilang kalau saya memang itu salah. Memang seperti itu kenyataannya kan, customer service itu ketemu dengan nasabah, pekerjaan kita memang dimaki-maki nasabah. Dan kadang kita mesti mengelak buat dilempar nasabah pakai vas gitu kan. Memang membosankan gitu kan. Tapi saya nggak mau melihat itu dari segi sisi rutinitasnya saja. Saya melihat dari sudut pandang yang berbeda. Seorang customer service harus bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Gak bisa kita lihat cuma dari satu sisi aja. Karena sisi-sisi lain itu mungkin adalah jawaban dari hal yang kita pertanyakan di depan sini. Seperti itu. Saya melihat seorang customer service itu adalah setiap harinya itu adalah cerita yang baru untuk saya tulis. Saya melihat pekerjaan sebagai seorang customer service itu adalah setiap harinya kesempatan saya untuk meraih hati nasabah, untuk meraih ilmu, untuk meraih pengetahuan yang mungkin belum pernah saya dapatkan. Dan setiap harinya itu adalah challenge saya untuk menjadi yang lebih baik lagi. Semua ini bisa kita lakukan kalau kita mempunyai ini, goals. Set your goals. Ini amat sangat penting untuk seorang customer service yang mungkin orang-orang mikir boring. Kalau kalian nggak punya goals untuk dicapai, kalau kalian nggak punya mimpi untuk dicapai, memang membosankan karena pekerjaannya begitu-begitu aja gitu kan. Tapi gimana caranya supaya nggak bosan? Ya kita set goals. Mungkin goalsnya, goals aku tuh terlalu gede, kayaknya nggak mungkin deh ini. Nanti aku bisa gila dibilang orang-orang. Jangan salah, halu sama percaya diri itu beda tipis. Jadi daripada kita dibilang halu, kita harus bisa percaya diri kalau misalnya goals kita itu bisa tercapai. Kita mesti ngeset, misalnya tahun pertama saya jadi customer service, saya tahun depan harus memenangkan kompetisi ini nih. Saya harus ikut kompetisi ini. Mungkin kompetisi nasional, ICCA gitu kan. Tapi jangan cuma bilang, saya harus join kompetisi ini. Tapi bilang, saya harus join dan saya harus memenangkan kategori yang saya ikuti. Seperti itu. Jadi kalau misalnya tulis goals itu mesti benar-benar lengkap. Kayak kita doa gitu kan, gak boleh setengah-setengah, nanti nyasar ke orang lain. Sama, kita kalau ngeset goals juga gak boleh setengah-setengah. Mau join kompetisi dan menang di kompetisi itu. Terus tahun kedua mungkin mau join kompetisinya yang tingkat dunia, boleh, gak apa-apa, tulis aja. Mau kemana, tulis aja. Atau mungkin bukan daerah kompetisi karena gak suka kompetisi, misalnya kayak gitu. Boleh set goalsnya di career path. Misalnya, tahun depan saya mau jadi TL, SPV, manager, atau mungkin 4 tahun lagi saya mau bisa jadi kayak Bu Wani Sabu gitu kan. Boleh, terserah. It's okay, nggak apa-apa. Set goals setinggi mungkin. Set your dreams setinggi mungkin. Terus mungkin juga ada yang mau buka perusahaan sendiri. Itu lebih bagus, nggak apa-apa. Jadi kan kamu punya target gimana caranya buat saya bisa ngebuka perusahaan sendiri, apa yang harus saya lakukan di awal ini? Apa yang saya harus punya sebelum saya membuka perusahaan saya sendiri. Jadi itu sangat penting buat kita sebagai seorang customer service yang mungkin ketemu dengan nasabah banyak, ketemu dengan berbagai macam karakter orang, ketemu dengan berbagai permasalahan yang mungkin bukan permasalahan kita, tapi harus kita selesaikan. Ini goals-nya sangat penting. Menghindari kita gila sebenarnya ya. Gara-gara ketemu orang banyak, ngadu semua masalah ke kita, segala macam. Despite that, kita mesti harus punya yang namanya goals. Set your goals. Di sini mau dibilang, if your dream do not scare you, they are not big enough. Jadi kita harus mimpi setinggi mungkin sampai mimpi itu menakuti kita. Jadi kayak, gila, takut nih aja gitu. Maksudnya kayak mimpi gue ketinggian deh. Enggak ada mimpi yang ketinggian. Kita semua bisa dan berhak untuk bermimpi. Kalau misalnya orang nggak punya mimpi atau orang nggak punya goals gitu kan, berarti ada yang salah sih sebenarnya sama hidupnya dia gitu. Maksudnya jangan cuman
hidup, nyari uang, habis itu udah nggak bisa kayak gitu. Kita masih benar-benar set goals kita. Kita masih benar-benar set goals kita dan mimpi kita tuh mau jadi seperti apa. Dan saya mau bilang di sini, ketika kita punya mimpi, jangan cuma hanya mimpi. Kalau hanya mimpi doang itu yang namanya halu. Tapi kita harus punya yang namanya usaha, action, work hard. Untuk mencapai mimpi itu kita mesti ngelakuin apa sih? Untuk bisa menang di kompetisi ICCA, gue mesti ngelakuin apa sih? Orang-orang belajar slide presentasinya mungkin seminggu 3 kali. Ya kamu mesti setiap hari kalau misalnya memang kamu ngerasa kurang di situ. Work hard. Karena in the end, hasil itu tidak akan mengkhianati usaha kita yang kita lakukan. Itu benar terjadi. Jadi dream, ada work hard, dan juga yang ketiga ini adalah yang terpenting, yaitu pray, doa. Karena ketika kamu udah punya mimpi, udah punya goals, kamu usaha, kamu juga dibantu dengan doa, pasti apapun yang kamu mimpikan, apapun yang kamu mau, itu akan tercapai. Tapi kalau misalnya udah usaha, udah punya mimpi, tapi nggak ada doa, itu namanya ambisi yang nggak baik. Itu nggak bisa juga. Jadi 3 ini harus lengkap menjadi satu kesatuan. Adanya di Dream Big and Believe Bold. Karena ini adalah expert class, bukan cuma sampai di situ aja. 4D. Saya punya bonus tips. Di sini saya mau bilang, victory loves preparation. Kemenangan mencintai persiapan. Kemenangan yang di sini bukan yang kemenangan kayak tadi ICCA, bukan kemenangan internal di perusahaan atau kemenangan dalam mengikuti lomba RT RW ataupun kelurahan, bukan. Tapi kemenangan yang saya maksud di sini adalah bagaimana kita bisa memenangkan hati customer kita. Karena untuk memenangkan hati customer kita itu yang tadi saya bilang nggak gampang. Nasabah puas, nasabah senang, senyum, belum berarti kita bisa memenangkan hati mereka. Dari yang 4D tadi kita udah lakuin, ada satu fokus yang harus kita punya di dalam diri seorang customer service. Apa sih? This. Be proud of who you are. Kamu harus bangga jadi diri kamu sendiri. Bangga di sini bukan berarti sombong ya. Bangga di sini berarti itu harus yang namanya bisa melihat value kita sebagai seorang Jennifer, sebagai seorang customer service profesional ketika kita dalam pekerjaan. Bangga yang saya maksud seperti itu. Karena ketika kita bisa melihat diri kita itu berharga, orang lain pun akan melihat seperti itu. Karena ketika kita melihat diri kita itu berkelas, ketika kita jalan, orang lain pun akan ngerasa seperti itu. Jadi basic dasar yang harus dipunyai adalah be proud of who you are. Caranya gimana? Simple. Dari diri sendiri dulu. Beauty. Seorang customer service memang dituntut untuk memberikan looks yang bagus. Dari atas sampai ke bawah. Dari tatanan rambut, dari baju, dari make up, ya kan? Itu harus standar. Karena kalau misalnya kamu acak-acakan, customer juga nggak mungkin kayak, ini nih, customer service nih. Dia bisa nggak ya nanganin masalahku gitu kan? Pasti orang juga ragu kalau misalnya kamu nggak mencerminkan seorang looks profesional customer service. Maka dari itu, gimana sih caranya supaya bisa beauty inside and outside? Pertama kali kamu harus bangun pagi, datang ke kantor pagian nggak apa-apa. Jangan mepet-mepet 5 menit sebelum absen berakhir datang. Atau morning briefing udah mau kelar baru datang. Nggak, jangan. Jangan seperti itu. Kalau misalnya memang ada yang seperti itu, ubah kebiasaan itu. Karena kamu jadi world class customer service kan. Untuk jadi world class customer service kita harus bisa berubah. Keluar dari zona nyaman nggak apa-apa. Kita harus datang pagi. Standby, siap-siap, make up. Terus kita juga kalau saya memang datang pagi, kita juga bisa prepare yang namanya baca-baca dulu product knowledge. Mungkin ada tambahan yang baru, mungkin ada BCA ngeluarin apapun, produk baru nih hari ini, atau suku bunga yang baru hari ini terakhir segini gitu kan. Kita jadi tahu. Jadi ketika nasabah nanya, kita nggak buta. Nah itu dia, cantik kan jadinya. Kelihatannya kayak, wih pinter juga nih customer service gitu kan. Apapun yang aku tanya, tahu gitu. Customer pasti bakal ngerasa nyaman buat nanya lagi lebih lanjut. Aman untuk transaksi, mempercayakan permasalahan mereka kepada kita. Itu gunanya. Terus kalau misalnya memang nanti habis selesai makan, habis selesai istirahat gitu kan, mau touch up lagi nggak apa-apa.
Jangan mikirin orang misalnya kayak, ih ngapain sih J, tacap-tacap lagi, nggak usah pakai lipstick lah kan, lagi koronce, nggak bakal ada nasabah yang datang. Who cares gitu kan. Kamu ngelakuin itu untuk diri kamu sendiri, bukan ngelakuin itu untuk orang lain. Jadi ketika kamu ngelakuin, misalnya kamu tacap lagi, nggak ada orang yang bakal bilang kamu ganjen, nggak. Jangan mikirin itu. Jadi kamu lakukan itu untuk diri kamu. Ketika nasabah udah datang, ada yang datang lagi setelah kita istirahat, kan kita udah siap. Ketika misalnya tiba-tiba ada direksi datang, kita udah siap dengan profesional look. Nggak mungkin dong direksi ngeliat kita acak-acakan gitu kan. Kan namanya juga sidak, pasti datangnya mendadak dong. Gak mungkin ngeliat kita, ih ini customer service gue, kok siapa yang hire gitu kan. Kok begini penampakannya gitu kan. Jadi kita nggak ada tuh, abis istirahat nggak touch up, walaupun sebenarnya nggak ada nasabah, walaupun sebenarnya nggak ada yang datang ke cabang kita ataupun ke tempat kita, seperti itu. Jadi kita mesti benar-benar aware sama diri kita sendiri, beauty. Yang kedua adalah brain, pengetahuan. Ya, konsepnya memang beauty pageant sih, beauty, brain, behavior yang terakhir ya. Brain ini, kalau misalnya kita berbicara tentang product knowledge, pasti kita semua harus menguasai product knowledge perusahaan kita sendiri. Pasti, nggak mungkin enggak, ini nggak bisa dinego. Tapi bukan ini yang saya maksud. Ini mah udah nggak usah kita suruh ya, maksudnya product knowledge itu harus kita hatam di otak kita. Tapi pengetahuannya seperti apa sih? Pengetahuan dunia, Neng, pengetahuan umum. Jangan sampai ketika nasabah menanyakan sesuatu tentang keadaan hari ini atau keadaan tentang situasi kondisi dunia, kamu nggak tahu. Kamu masih tahu, walaupun sebenarnya kayak sekilas, misalnya kamu nggak suka politik, ya udah kamu seenggaknya kamu tahu sekilas tentang itu. Ketika nasabah nanya, ketika nasabah ngobrol, jadi kita bisa nyambung dengan nasabah seperti itu. Jadi kan nggak mungkin kalau misalnya nasabah nanya, Mbak itu Presiden Amerika Serikat sekarang siapa ya? Kok saya lupa ya nama belakangnya ya? Joe apa ya? Di otak kamu masih ingat yang terakhir Presiden USA itu Barack Obama ya kan? Terus pas kamu bilang, emang udah ganti ya? Hah? Siapa ya gitu kan? Terus tiba-tiba nasabahnya bilang, itu loh Mbak, yang namanya Joe itu, Joe apa ya? Terus tiba-tiba kamu dengan PD-nya menjawab, oh Joe Taslim Pak, Joe Taslim. Ya kan salah. Jadi kita masih tahu tentang kondisi dunia pada saat itu. Jangan sampai kita merendahkan diri kita karena kita tuh nggak tahu tentang pengetahuan yang harusnya kita tahu. Karena seorang customer service itu ibarat buku. Ketika nasabah mau nanya apa, kita harus punya jawabannya. Ibarat kamus lah kalau menurut saya, bukan buku. Kamus. Ketika nasabah ingin apa, kita harus bisa memberikannya. Ketika nasabah mencari solusi dari permasalahannya, kita juga harus bisa dengan cepat menyampaikan itu kepada nasabah. Jadi, brain untuk seorang customer service sangat amat dibutuhkan. Next, yang ketiga. Seperti yang tadi saya bilang, ini mengandung konsep beauty pageant, beauty, brain, behavior. Jadi yang ketiga adalah behavior. Nah, ketika kita seorang customer service sudah memiliki looks yang bagus, kemudian kita mempunyai brain yang excellence, tapi kita nggak punya yang namanya attitude atau behavior, itu akan zero. Ini berlaku untuk semua orang, bukan cuma customer service aja. Tapi saya highlight di sini customer service sangat amat penting mempunyai 3B ini. Yang tadi saya bilang, kalau misalnya udah punya looks, udah punya pengetahuan, tapi nggak punya attitude, itu nol, sama aja bohong. Orang cewek itu udah cantik, udah gitu tajir, udah itu otaknya lumayan nih kalau saya diajak ngomong segala macam. Tapi kalau saya ketika diajak pergi, ketika diajak main, kelakuannya nggak ada gitu, kayak berandalan, beringasan. Ngurangin kecantikan dia 100%, shred, langsung jatuh. Customer service juga sama. Attitude kita nggak ada, kita nggak bakal dilihat sebagai seorang customer service yang profesional, apalagi customer service kelas dunia. Nggak akan ada orang yang bisa melihat itu. Jadi kita harus bisa memperbaiki attitude kita. Attitude yang saya maksud di sini bukan attitude ketika kita melayani, karena attitude kita ketika melayani udah pasti. Ketika kita pakai seragam, pasti kita langsung kayak udah di set.
selamat pagi Bapak gitu kan, ya kan, senyum terus gitu. Tapi ini adalah attitude ketika kita mungkin bukan berada di ruang lingkup kantor kita. Attitude kita ketika kita mungkin sudah melepas baju seragam kita. Jadi kalau misalnya kamu ketemu dia kerja di perusahaan jasa, masih pakai baju seragam, oh kayaknya kok baik-baik aja ya, senyum kok murah gini-gini, tapi pas di luaran kok begitu ya. Nah itu berarti fake itu customer service-nya. Bukan sesungguhnya gitu, attitude-nya dia gitu kan. Itu karena pekerjaan dia seperti itu, makanya dia harus bisa seperti itu. Tapi yang saya mau beritahukan di sini, behavior yang baik itu harus benar-benar murni yang kita punya. Bukan cuma untuk customer service, tapi untuk semua orang. Mau pekerjaan dia manajer, mau pekerjaan dia sales, mau pekerjaan dia apapun, attitude itu harus dipunyai seseorang. Jangan sampai ketika kamu diikut lombakan oleh perusahaan kamu di luar, kamu ngerasa perusahaan kamu tuh udah nomor 1. Kamu selalu menang, kamu selalu dielu-elukan dimanapun. Terus kamu jadi jalannya 180 derajat mukanya ngadep atas gitu kan, nggak mungkin. Pasti orang-orang juga, ih apa sih gitu kan, siapa sih dia gitu kan, baru menang segitu aja, masih banyak yang lebih pintar, masih banyak yang lebih cantik. Jadi attitude-nya terlihatkan, jangan terlihat seperti kamu memang pantas untuk diidolakan, jangan. Biarlah penghargaan atau biarlah achievement yang kamu dapatkan itu yang bisa berbicara ke depannya. Terus ketika kamu mungkin misalnya udah lepas baju seragam gitu kan, kita ambil satu case aja ya, kita ambil satu case, misalnya kamu udah lepas baju seragam, kamu main media sosial misalnya, media sosial itu paling jahat memang sebenarnya sekarang, main media sosial, nggak sengaja nih ada netizen yang tiba-tiba nyulut obor gitu kan, wah kepancing amarahnya, bales, kata-kataan, terus ketika netizen itu tahu kamu bekerja di suatu perusahaan A, yang rugi siapa? Ya, yang rugi pasti kamu memang. Tapi ada dampak lain yang diakibatkan dari perbuatan yang kamu lakukan. Perusahaan kamu akan kena impact-nya. Oh, masa sih perusahaan itu gila ya, customer service-nya kok kayak gitu sih? Ih, nggak dijaga apa ya, gini-gini. Netizen tuh mulutnya tuh lebih parah sebenarnya. Dia tuh kan maha tahu dan maha benar ya, daripada Tuhan ya kan. Jadi apapun yang kamu lakukan pasti akan jadi sorotan. Kamu akan tahu, mereka akan tahu kamu tuh kerja di mana, kamu tuh sebagai apa, dan segala macamnya. Jadi kalau misalnya menurut saya, daripada kita membuang waktu untuk hal-hal seperti itu yang tidak penting, yang ujung-ujungnya akan merugikan kita juga, lebih baik kita menjaga attitude kita ketika kita juga di luaran. Walaupun kita sebenarnya nggak menggunakan atribut perusahaan kita, tapi kita harus bisa menjaga attitude kita ketika kita berbicara, ketika kita menulis, ketika kita berpendapat, itu harus dijaga. Semuanya adalah satu kesatuan. Karena sebenarnya kita nggak bisa ngontrol yang namanya pemikiran orang. Kita nggak bisa ngontrol apa yang orang lain mau katakan. Kita nggak bisa ngontrol semua itu. Tapi hal utama yang pastinya bisa kita kontrol adalah hati kita. Bagaimana hati kita itu bisa merespon orang-orang tersebut. Bagaimana hati kita itu bisa merespons nasabah yang marah-marah. Bagaimana hati kita bisa merespons nasabah yang udah maki-maki kita dari A sampai Z. Itu semua dari sini. Kalau kamu nggak punya attitude, kamu nggak punya hati yang benar-benar apa ya namanya, surrender, maksudnya berserah, nggak kayak gimana ya, seorang customer service tuh harus bisa kayak istilahnya dibilangnya kata dasar sih, siap melayani. Ya siap melayaninya seperti itu. Kamu dimaki kayak, kamu dimarah-marahin dan segala macam, kamu harus siap dengan semuanya. Kalau misalnya kamu bilang nggak siap, nggak bisa nih aku dimarah-marahin seperti ini, kayak bapak gue aja nggak pernah marahin gue kayak gini gitu kan. Ya itu berarti namanya kamu itu apa ya namanya, mental kamu tuh belum terasa sebenarnya. Kamu tuh nggak mencintai pekerjaan kamu. Caranya ya kamu harus benar-benar punya attitude yang bukan cuma sekedar pekerjaan, tapi di luar pekerjaan juga iya. Jadi kesimpulan saya adalah be proud of who you are dengan melakukan 3B. Ini adalah hal-hal dasar yang mungkin customer service sering lupa. Sering kayak, oh ini the basic gitu kan. Tapi ini justru terpenting yang harus kita punya sebagai seorang customer service.
Seperti itu. Karena a beautiful dress can change the personality, but beautiful behavior can change the life. Kamu kalau pakai dress panjang, merah, kamu nanti bakal dibilang, oh seksi banget gitu kan. Bakal merubah personality kamu gitu kan. Kamu pakai baju tomboy, kamu bakal kelihatan lebih macho gitu kan. Tapi kalau misalnya ketika kamu mempunyai beautiful behavior, kamu akan bisa merubah hidup kamu. Orang lain akan melihat hidup kamu tuh ya kayak tadi saya bilang, punya value. Nggak cuma sekedar customer service. Ya kamu mesti benar-benar, kalian tuh mesti benar-benar ngelakuin ini dulu, pasti kalian akan ngerasa perbedaannya. Benar-benar ngerasa perbedaannya. Bukan cuma untuk kamu diri kamu, tapi untuk orang-orang sekitar juga. Oke. Itulah tadi bonus tips dari saya dan semoga semua teman-teman di sini bisa mengingat dan juga 4D-nya bisa di-apply langsung ke kehidupan sehari-hari sebagai seorang customer service untuk mencapai world class customer service ya. Dan yang terakhir, the last, mungkin masih ingat ada yang namanya 4D. Ya, that's my last tips. Dream big and because a winner is a dreamer who never gives up. Saya Jennifer Darren, best of the best customer service, Bank Sentral Asia. Thank you. Baik, terima kasih Mbak Jennifer, luar biasa sekali sharingnya. Saya pribadi nih Mbak, saya merasa sangat termotivasi nih dari sharingnya Mbak Jennifer. Semangat Mbak Jennifer tertular ke saya di sini, padahal kita jauh ya Mbak jaraknya. Yeah. Oke, Mbak Jennifer menarik sekali karena beberapa kata-kata dari Mbak Jennifer itu menyentuh sekali gitu terkait mimpi gitu. Kita nggak cuma hanya bermimpi saja gitu, tapi kita juga harus work hard dan kita juga harus berdoa ya Mbak ya, karena ketika kita berdoa itu mimpi kita akan menjadi nyata, tapi juga harus diselingi dengan work hard itu gitu ya Mbak ya. Oke, Mbak Jennifer, kita ada beberapa pertanyaan nih, rekan-rekan ICCA sangat semangat sekali dalam bertanya. Yang pertama kita ada pertanyaan dari Mbak Marisa Jafar. Kita langsung saja ya Mbak Jennifer ya. Mbak Marisa Jafar boleh tahu dari perusahaan mana? Dari Lion Parcel, sorry lupa. Lion Parcel Ekspedisi. Dari Lion Parcel ya. Mbak Marisa bertanya nih Mbak Jennifer, bagaimana cara BCA membuat agent-agent itu mau memberikan pelayanan extra mile ke customer-nya? Dan sesering apa sih training untuk agent dilakukan agar mereka bisa menguasai product knowledge dari BCA? Silakan Mbak Jennifer. Coba aku lihat dulu ininya mana. Tadi ya, Mbak Jessica suaranya putus-putus di aku. Oh gitu. Iya, coba aku lihat dulu soalnya ya. Boleh. Dari Mbak Marsha ya? Iya, Mbak Marisa. Mbak Marisa, sorry. Oke, Mbak Marisa, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Marisa. Di sini saya baca dulu, bagaimana cara BCA membuat agent-agent itu mau memberikan pelayanan yang extra mile ke customer-nya. Ini saya akan jawab terlebih dahulu. Bagaimana caranya, Mbak Marisa? Di BCA itu kita diajarkan yang namanya attitude dalam melayani yang tadi seperti saya bilang. Jadi ketika ditanya bagaimana membuat agent-agent itu mau memberikan pelayanan ekstra mile ke customer-customernya. Kita tuh di pertama kali kayak brainstorming apa gimana ya bilangnya ya. Dikasih tahu. Mungkin ya kalau misalnya menurut saya bilang orang-orang yang masuk di BCA ini hatinya tuh semuanya Hello Kitty sih sebenarnya. Jadi ketika dikasih arahan, dikasih didikan dari BCA, terutama Bu Wani Sabu di Halo BCA, itu kita diberikan seperti ini. Ketika kita melayani nasabah, anggap aja itu keluarga kamu. Anggap aja itu kamu sendiri yang mengalami masalah tersebut. Jadi gimana sih caranya supaya kita bisa ngebantu nasabah itu benar-benar yang kayak tadi Mbak Marisa bilang, extra mile gitu kan. Karena saya mikir, kalau saya ada di posisi itu,
saya nggak punya orang lain yang bisa saya mintain tolong, saya harus gimana gitu kan, maksudnya pasti saya udah hopeless banget. Maka dari itu saya nggak mau buat si nasabah hopeless, saya nggak mau buat nasabah itu kecewa, saya akan melakukan sesuatu di luar dari pekerjaan saya sebagai seorang customer service. Saya memang saya di-hire cuma untuk jadi seorang customer service top. Di perjanjian saya nggak ada yang bilang seorang customer service yang harus mengerjakan extra mile tugas dan tanggung jawabnya. Enggak, saya nggak dibilang seperti itu. Tapi sebagai seorang manusia, sebagai seorang customer service yang mudah bertekad dan mau menolong nasabahnya, saya mempunyai pemikiran ketika saya bisa membantu mereka untuk menyelesaikan permasalahan mereka, saya bisa memberikan bukti nyata bahwa masih ada loh orang-orang yang mau membantu seseorang itu dalam kesulitan seperti itu. Ada yang satu case ya, Bu Marisa, nasabah saya tuh ada yang sampai yang nangis-nangis karena memang udah nggak ada lagi yang mau bantu mereka gitu kan. Kayak, Mbak, saya nggak bisa nih, Mbak, begini dilempar-lempar. PT ini bilang katanya saya nggak transfer, tapi BCA bilang katanya saya udah ditransfer dan segala macam. Akhirnya saya sendiri yang harus melakukan pengecekan manual ke perusahaan tersebut. Seperti itu. Jadi kalau misalnya bagaimana caranya, itu semua balik lagi sih ke customer service yang masing-masing. BCA di sini hanya memberikan arahan dan didikan kalau kita tuh juga di-hire for your attitude. Jadi kita attitude dalam melayani, mau yang namanya bekerja sepenuh hati, itu adalah kunci utamanya semua agent CCO ataupun CSO di dalam BCA. Jadi makanya nggak usah ditanya, nggak usah disuruh, semua BCA agent-agentnya ataupun customer service-nya pasti mau memberikan extra mile pelayanan dalam customer service-nya. Terus yang kedua, sesering apa sih training untuk agent dilakukan agar mereka bisa menguasai product knowledge? Ini tergantung dari berapa lama agent itu udah ada di Halo BCA. Kalau misalnya agent-agent baru pasti bakal mereka lebih sering. Misalnya, aku nggak tahu yang di agent CCO itu seberapa seringnya mereka, karena mereka udah diatur shift-shiftnya kan. Jadi saya nggak bisa mastiin, apalagi terkait dengan sekarang ada kasus pandemi kan, pandemi global, jadi kita nggak bisa ngelakuin sesering mungkin. Tapi kalau saya training itu sekarang kita udah alihin buat yang namanya visual online. Kalau misalnya dari HSC sendiri, kita dibagi kelompok, misalnya tim BO itu harus yang namanya training adanya 2 minggu. Kalau misalnya ada yang update, kita langsung juga dilakukan training hari besokannya gitu kan. Terus kalau misalnya untuk product knowledge sendiri, kita kayak ada pengenalan product knowledge dari grup. Jadi bukan sebelum training kita pasti ada yang pengenalan product knowledge dari grup. Tapi kalau misalnya untuk training, benar-benar secara trainingnya, sebulan pasti ada training 2 atau 2 kali lah, 2 kali minimal. Terakhir ini 2 kali soalnya kan karena pandemi ya, pakai visual. Aku udah 3 kali ikut. Jadi itu berbeda-beda dari masing-masing tingkatan CCO ataupun agent di dalam BCA. Jadi kalau misalnya memang dia masih baru, pastinya dia akan dijejel terus sama yang namanya product knowledge ini, product knowledge itu, berbagai macam training. Kalau misalnya dulu waktu pas saya jadi anak baru, training itu kayak setiap minggu nggak ada hentinya gitu kan. Kayak training aja gitu kan. Kapan kerja yang benar sih gitu kan. Tapi dari situ saya benar-benar jadi hatam yang namanya produk-produknya BCA. Mau ditanya suku bunga, mau ditanya bunga KPR, mau ditanya bunga KKB, pasti bisa kayak gitu. Jadi makanya kalau misalnya untuk belajar itu nggak pernah dibatasin waktu sih menurut saya. Seperti itu. Sudah cukup menjawab Ibu Marisa? Ya, oke. Tapi aku cuma mau tanya satu aja sih. Kalau kenapa? training itu biasanya pasti selalu dikerjakan ketika masih dalam waktu kerja atau di luar jam kerja? Tergantung. Kalau misalnya training yang Ibu maksud kayak training di antara sama tim, kayak tim HSC tadi, itu biasanya kita dilakukan setelah jam kerja. Tapi kalau misalnya training ya benar-benar training dari vendor atau training dari, kayak kalau kan di HSC kan, HSC itu ada training yang namanya mesin ATM. Bingung kan training mesin ATM gimana?
Ini bukan caranya training ngebongkar mesin ATM sih, enggak. Tapi itu sekedar pengetahuan kita bahwa di ATM tuh mempunyai ini gitu kan. Itu pasti di jam kerja. Jadi kayak ada satu hari dikhususkan misalnya 2 orang yang dari tim HSC akan training ya hari ini gitu. Dan training itu kan bukan berarti dia keluar kantor habis itu hahaha kan. Training itu belajar kan. Jadi ya 2 orang HSC ini akan ditugaskan untuk training, sisanya nge-backup pekerjaan yang 2 orang ini. Jadi ada yang di jam pekerjaan, tapi nggak selalu. Ada juga yang di luar jam pekerjaan, seperti itu. Ada lagi Bu Marisa? Oke, thank you. Iya, terima kasih kembali. Oke, terima kasih Mbak Marisa. Rekan-rekan ICCA, sekarang saya buka sesi tanya jawab untuk rekan-rekan yang ingin unmute mikrofonnya nih, langsung tanya ke Mbak Jennifer di sini. Boleh, silakan. Oke. Mungkin malu-malu kali ya rekan-rekan ICCA di sini ya. Iya. Mbak Jessica. Iya. Ini ada yang dari Mbak Feby ya, Feby Verinda. Iya, betul. Ada dari Mbak Feby. Apa baca yang ini dulu aja? Boleh, kita jawab dari Mbak Feby dari BTPN ya, Mbak Jennifer ya. Iya. Iya. Halo Mbak Feby Verinda dari BTPN. Di sini ada pertanyaan, apa program di BCA yang bisa menjaga motivasi teman-teman CS atau agent supaya mereka tetap happy dan loyal bekerja di Halo BCA? Wah, ini pertanyaan seru ya. Apa sih ini ya gitu kan? Wah, ini banyak orang yang bilang di BCA itu kerja nggak sih? Kok lu happy banget gitu kan? Kok kayak nggak kerja sih gitu kan? Kita kalau di Halo BCA kita punya ada bilang 5P, party. Kapan kerjanya ya kan? Nggak gini. Jadi kalau misalnya program apa sih yang ada di BCA, masing-masing BCA, misalnya saya berbicara di Halo BCA ya, karena saya bekerja di Halo BCA. Kalau misalnya BCA cabang, mereka ada tim engagement-nya lagi. Mungkin bisa pergi outing, mungkin bisa pergi misalnya berlibur berkebun, memancing bareng, atau ada makan bareng gitu kan. Mereka melakukan tim engagement-nya sendiri-sendiri. Tapi kalau di Halo BCA, kita mempunyai beberapa program yang memang harus CCO dan CSO-nya itu turun langsung. Jadi nggak cuma atas-atasan doang yang bisa ngerasain yang namanya kemeriahan program, tapi anak-anak yang di bawah, anak-anak yang mungkin baru, agen CSO baru atau agen CCO yang baru, pun bisa ikut terjun langsung dalam pembuatan event tersebut. Contoh, kita sering ada yang namanya drama musikal. Orang-orang yang mungkin mempunyai ketertarikan untuk seni, musik, teater, bisa gabung di situ. Karena agen CCO BCA itu banyak banget, ribuan, ya kan? Nggak mungkin di antara mereka nggak ada yang suka yang namanya dancing maksudnya. Nggak ada yang nggak suka yang namanya dunia seni, pasti ada. Mereka bisa join, mereka bisa gabung. Itu salah satu kegiatan, kita bisa bilang ekskul ya. Itu adalah satu kegiatan yang bisa memotivasi mereka, gila ternyata kerja di BCA enaknya nggak sesuntuk itu ternyata ya kan. Motivasi satu. Yang kedua, adanya juga misalnya kalau misalnya kamu berprestasi, kamu bisa ada di iklan-iklannya BCA. Kamu berprestasinya dalam hal apa sih? Bukan cuma ikut kompetisi menang, bukan. Berprestasi misalnya agen CCO nggak ada temuan selama beberapa bulan, kamu dapat hadiah misalnya dikasih apa kemarin bonus atau apa gitu, pokoknya intinya kayak gitu. Jadi ada yang berupa penghargaan seperti uang ataupun penghargaan seperti kayak di Hall of Fame gitu kan. Kalau misalnya ketika kita bisa memberikan sumbangsih atau tindakan nyata untuk perusahaan, pasti kita diri sendiri pasti ngerasa bangga dong gitu kan. Wih gila, muka gue ada di Hall of Fame-nya BCA gitu kan, terpampang nyata gitu kan, orang-orang bisa ngelihat, wah minggu besok gue masih ngelakuin apa ya biar bisa ada di sini lagi gitu kan. Itu hal-hal seperti itu mungkin terlihat kecil, terlihat biasa aja, tapi itu salah satu yang bisa memotivasi agen-agen kita
untuk loyal dan juga bisa tetap happy dalam bekerja. Happy mereka nggak mikirin, ih kerjaan gue gini banget gitu kan. Karena kalau mereka mikirin suntuknya, mereka mikirin nggak enaknya, mereka nggak bisa bakal dapat yang terbaik. Kalau mereka nggak dapat yang terbaik, mereka nggak akan ada di Hall of Fame. Kalau mereka nggak bisa berikan nilai yang sempurna, mereka nggak akan bisa dapat yang namanya mungkin bonus atau mungkin kayak kalau saya di sini kalau saya ada yang ulang tahun, kita bisa pulang lebih cepat atau mungkin bisa masuk lebih telat 1 jam seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu yang bisa kita berikan untuk mengapresiasi teman-teman kita yang lain untuk tetap happy dan loyal di Halo BCA. Seperti itu Mbak Feby. Oke. Cukup jelas? Semoga terjawab ya Mbak Feby ya. Iya, Mbak Jennifer, menarik sekali gitu karena hadiah dari Bank BCA bukan hanya berupa uang ya Mbak ya, tapi juga hal-hal seperti masuk ke dalam iklan, kemudian ketika ulang tahun tadi diberikan kesempatan untuk datang terlambat ataupun pulang lebih cepat gitu. Iya, interest banget ya di BCA ya. Saya cukup excited dengar yang dapat apresiasi nggak dalam bentuk uang, tapi mungkin yang kita di ulang tahun, terus bisa masuk ke foto itu, that's great. Thank you ya. Thank you sharingnya ya. Iya, sama-sama Ibu. Oke, baik. Kita next ya Mbak Jennifer ya. Boleh. Kita ada pertanyaan nih dari Mas Syahdat Perkasa, Mas Syahdat dari Bank BTPN juga. Pertanyaannya terkait The Best Contact Center Indonesia sih Mbak Jennifer. Boleh sharing dong bagaimana caranya sebagai seorang customer service Bank BCA dengan load pekerjaan yang padat tetapi bisa membagi waktu atau menyempatkan untuk mengikuti dan mempersiapkan lomba The Best Contact Center Indonesia. Motivasi seperti apa sih yang bisa di-share ke peserta lain yang ingin mengikuti The Best Contact Center Indonesia tahun 2021? Silakan Mbak Jennifer. Oke. Pertanyaan yang simpel tapi mengena sekali. Terima kasih sudah menanyakan ini ya Mas. Mas siapa tadi? Mas Syahadat ya. Jadi seperti ini. Kalau misalnya ditanya pribadi ke saya, gimana sih caranya buat ngebagi waktu? Saya juga bingung kenapa saya bisa ngebagi waktu ya kan. Soalnya saya kerja di HSC jam 8 sampai jam 5. Terkadang habis itu saya juga saya termasuk dalam yang tadi saya bilang, ada satu klub yang namanya Halo BCA Dancer. Ada juga Voice of Halo itu yang penyanyi ya kan. Ini aku yang dancer. Saya juga tergabung dalam Halo BCA Dancer. Ketika ada event, ketika ada panggilan untuk mengisi acara, direksi, penyematan di mana buat latihan dan segala macamnya, saya pasti harus ikut serta karena saya merupakan dancer inti. Saya tim inti dari Halo BCA Dancer. Terus saya juga disuruh ikut lomba. Terkadang lomba saya ICCA, terus ada lagi lomba yang lain, terus ada lagi lomba yang lain. Ditanya bagi waktunya gimana caranya? Ya, saya sebenarnya kalau saya dari diri pribadi, saya pun juga amazed kenapa saya bisa ngebagi waktu yang cuma 24 jam, tapi saya bisa nyelesain itu semua. Kayak yang tadi saya bilang, there is a will, there is a way. Jadi dari pertama saya udah ikut yang namanya kompetisi, saya mengiyakan, saya mau, itu tandanya saya harus siap untuk menang. Karena kalau misalnya bukannya sombong, tapi kalau saya dalam kamus saya nggak mau ada pilihan kedua. Jadi ini juga bisa buat jadi motivasi diri sendiri ya. Ya in the end kalau misalnya memangnya hasilnya itu juara 2, ya berarti ada lagi orang yang lebih extra effort dibandingkan kalian. Tapi motivasi diri sendiri seperti itu. Jadi gimana caranya supaya kamu tuh bisa di tengah kesibukan kamu, di tengah banyaknya jadwal, di tengah kamu bisa harus melayani nasabah, harus bisa ngisi acara, harus bisa siapin presentasi slide buat lomba dan segala macamnya. Kamu harus ada satu motivasi kecil yang bisa bikin semuanya itu mungkin. Kalau saya harus bisa memenangkan kompetisi itu. Makanya mau nggak mau, sebenarnya saya nggak mikirin gimana cara bagi waktunya, enggak. Saya benar-benar jalan gitu aja. Kalau misalnya saya udah ngikutin lomba, saya bisa yang namanya tidur sampai jam 12, sampai jam 1. Karena mikirin konsep, mikirin slide, mikirin skrip. Semua saya kerjain sendiri. Saya nggak pakai bantuan orang lain, saya nggak pakai hire orang, tapi semua murni dari ide saya.
dari prinsip saya, dari segala macamnya. Itu adalah hal-hal yang memotivasi saya untuk bisa membagi waktu yang terlihat impossible menjadi possible. Itu sih kuncinya. Jadi kayak tadi saya bilang, set your goals. Kamu mau apa? Kamu bilang kamu mau ikut kompetisi, tapi jangan setengah-setengah. Ikut kompetisi dan menang. Kayak gitu. Kamu mau ikut apa? Ya, ikut itu dan jadi yang pertama. Seperti itu. Jadi motivasinya simple dari diri sendiri dulu aja. Kira-kira motivasi apa sih gitu. Misalnya ada teman saya yang ikut kompetisi ICCA. Dia tanya, buat apa sih yuk ikut kompetisi ICCA? Capek-capek begini segala macam. Terus dia cuma bilang ke teman yang lain, simple, kalau gue menang gue dapat duit gitu kan. Nah itu motivasi dia. Berarti kan ada sesuatu yang dia kejar gitu kan. Tanyain aja ke diri sendiri, maunya apa gitu kan. Kalau saya, ya itu, ketika saya dipercayakan sama perusahaan saya untuk bisa ikutan suatu kompetisi, saya harus bisa maksimal dan menunjukkan memang saya pantas untuk ada di situ. Kayak gitu. Jadi nggak bisa setengah-setengah, Mas Syadat. Jadi kalau saya ditanya, jawabannya set your goals. Sesuai dengan tips tadi. Seperti itu. Sudah cukup menjawab? Cukup menjawab, Mbak Jennifer. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Oke. Mbak Jennifer, kita ada pertanyaan lagi nih Mbak. Kita masih banyak pertanyaan yang menunggu Mbak Jennifer. Ya. Kita ada pertanyaan dari Mbak Aulia dari Telmark. Mbak Aulia, boleh silakan unmute mikrofonnya Mbak Aulia. Terima kasih Jennifer. Ya, saya Aulia dari PT Telmark. Kan untuk harus selalu nih dalam bekerja. Namun sebagai seseorang manusia biasa, tentu aja kita juga nggak terlepas nih dari mood yang ups and down. Nah, apakah ada trik khusus nih dalam menghadapi situasi seperti ini, Mbak? Terus mungkin pertanyaan kedua saya, kemudian juga dalam menghadapi era digital seperti sekarang, tentu aja juga tugas seorang CSR dalam memberikan informasi maupun sebagai problem solver, itu kan juga sudah bisa di-provide ya, atau digantikan oleh virtual assistant. Nah, dengan situasi seperti ini, skill atau pelatihan seperti apa sih yang diberikan oleh BCA kepada seluruh CSR-nya nih untuk menghadapi era digital agar tidak tergantikan dengan virtual assistant? Terima kasih. Terima kasih, pertanyaannya sangat luar biasa, Mbak Aulia. Saya bantu jawab ya. Jadi kalau misalnya ditanya, gimana caranya buat naikin mood yang ups and down? Ya, sebagai manusia kita nggak bisa bilang, oh I'm fine, kita profesional gitu kan. Nggak bakal lah kayak gitu, segala macam. Nggak, itu bohong itu. Kalau kayak saya, namanya juga manusia gitu kan, nggak mungkin ada 100% di atas. Pasti ada kalanya di bawah. Maka dari itu, Halo BCA menyiapkan ruangan khusus yang namanya recovery room. Itu adalah tempat buat agent-agent, CCO ataupun CSO yang mungkin misalnya habis dimarahin nasabah yang sampai bertubi-tubi, telepon calls 3 kali, 3-3-nya maki-maki gitu kan. Kesel dong sendiri, buat ngangkat telepon lagi kayaknya udah susah, berat banget gitu kan. Dari yang pertama dikatain ABC, yang kedua DEFG gitu kan. Yang ketiga tambah parah. Manusia bisa marah ya kan. Kita sediain lah yang namanya recovery room. Di recovery room ini adalah ruangan yang buat kita tuh healing ourselves. Kita juga ada ruangan yoga di BSD. Nah, ketika kita masuk ke recovery room itu, di ruangan recovery room itu ada yang namanya TV. Ada yang namanya minuman-minuman, ya kan? Kita bisa ngebuat diri kita tuh feels like home. Kan kalau misalnya kadang-kadang nih, kalau misalnya kita lagi sedih, kalau misalnya kita lagi bete, kalau kita lagi nggak mood, bawaannya kan kayak pengen pulang aja nih, gue pengen ke rumah gitu kan, mau balik aja nih, kunci pintu apa segala macam. Nah, di recovery room itu dibuat seperti itu. Jadi ketika mereka ada sesuatu yang mengganjal, ups, lagi down maksudnya, nggak ups terus kan, lagi down, lagi putus sama pacar, atau mungkin lagi mau nangis, mau keluarin unek-unek, ya bisa di recovery room itu. Nggak akan ada orang yang ngejudge kamu, nggak akan ada orang yang nanyain, kamu kenapa, kamu kok nangis, gitu-gitu, enggak. Karena memang recovery room fungsinya untuk itu. Banyak kok CSO yang akhirnya bisa menghandle permasalahan emosi mereka. Yang tadinya ke recovery room 10 kali dalam sehari gitu kan. Jadinya cuman kayak seminggu sekali sekarang. Jadi udah bisa ngehandle gitu kan. Ups and down-nya.
Jadi sekarang kalau misalnya bisa dibilang CSO BCA itu udah tahan banting, Mbak Yulia. Recovery room ini sangat amat membantu. Jadi kalau misalnya memang di perusahaan kita ada yang namanya recovery room atau ruangan tersendiri yang buat healing ourselves, itu kita mesti gunain. Jangan malu untuk masuk ke dalam situ. Karena memang kita butuh gitu kan. Itu caranya supaya BCA mempertahankan CS-CS-nya untuk tetap in the good mood. Seperti itu. Dan yang kedua tadi, gimana caranya kita menangani supaya nggak tergantikan ya dengan di era digital ini. Pada dasarnya, perkembangan zaman itu nggak bisa kita pungkiri. Digital pasti akan terus berkembang. Kita nggak bisa stopin digital itu. Era digital itu nggak bisa kita stopin. Karena semakin ke depan, perkembangan otak manusia itu semakin canggih, semakin pintar. Banyak hal-hal baru yang diciptakan. Misalnya sekarang aja kan di BCA, masukin uang aja udah pakai mesin, nggak pakai kita lagi ya kan, nggak pakai teller. Terus cetak buku aja juga udah pakai mesin, nggak pakai customer service. Tapi ada satu yang nggak bisa digantikan oleh mesin. Apa? Servisnya. Kitanya, orangnya nggak bisa digantikan oleh mesin. Karena kita punya hati. Kita punya yang namanya otak, naluri buat bisa berkomunikasi, buat bisa jalin relasi dengan nasabah, buat bisa menjadikan mungkin perusahaan kita BCA dan era digital tuh jalan berbarengan. Kalau cuma digital doang, ya BCA akan terkenal dengan, atau perusahaan lain akan terkenal dengan, wah itu perusahaan adalah yang keren, memanfaatkan semua teknologi digital. Tapi cuma sebatas itu. Tapi ketika kita bisa berjalan berbarengan tentang yang namanya digital dan juga orangnya, servisnya, mereka akan dikenal sebagai perusahaan yang the best dalam servis. Walaupun ada unsur digital di belakangnya. Jadi bagaimana cara menangani supaya kita nggak tergantikan? Kita nggak akan pernah tergantikan sih jawabannya. Jawabannya itu, kita nggak akan pernah tergantikan. Dari servis yang kita, gini aja deh, dari servis yang kita berikan, itu adalah jaminan supaya kita tuh nggak digantikan. Makanya yang tadi saya bilang, kita harus bisa memberikan servis yang terbaik. Servis yang terbaik itu apa? Tadi, do it with your heart. Terus Darren service, ya kan? Terus udah gitu, kita juga harus yang namanya punya attitude, basicnya tuh banget tuh. Kalau kita semua ada itu, perusahaan mana coba yang mau nge-cut customer service yang kayak gitu? Nggak ada. Customer service yang kayak gitu justru yang paling dicari sama semua perusahaan. Jadi walaupun semua nanti di cabang atau di perusahaan kita itu banyak digitalisasi, tapi ketika kamu mempunyai value yang tadi saya bilang, kamu nggak akan pernah tergantikan. Kayak gitu. Jadi ya, perkaya diri. Nggak apa-apa, tentang digitalisasi nggak apa-apa. Tapi kita anggap itu akan memang memayoritasasi dunia perbankan, dunia transaksi, ya memang mereka akan memayoritasasi. Tapi kita nggak akan pernah tergantikan karena apa yang dipunya di diri kita nggak akan bisa dipunyai di robot-robotan itu, di era digital. Seperti itu. Sudah cukup menjawab Ibu Mbak Alia? Cukup, terima kasih banyak share-nya Mbak Darren. Terima kasih. Oke, Mbak Jennifer, menarik sekali. Saya baru tahu kalau misalnya di BCA ada recovery room, Mbak. Iya, ada recovery room, ada juga ruang yoga. Oh gitu. Nah, misalnya nih seorang agent gitu habis keluar dari recovery room, pandangan dari agent-agent yang lain kayak langsung ditanya, kamu kenapa sih masuk ke recovery room, ada apa gitu, atau kayak oh ya udah biasa aja gitu. Enggak sih, tapi mungkin agen-agen yang baru begitu. Cuman seiring berjalannya waktu ya mereka udah oke gitu kan, udah dia lagi masuk ke situ, oh ya udah lagi ada masalah, mungkin ya udahlah kasih waktunya dia sendiri kayak gitu. In the end kita juga akan tahu permasalahan yang dia hadapin gitu kan, karena kan memang pasti kita ada yang namanya sesi sharing di akhir evaluasi, di akhir bulan, di akhir minggu ya kan, pasti kita akan tahu case-case apa yang mereka hadapi gitu kan. Jadi waktu pas ada teman kita yang keluar dari recovery, nggak semuanya langsung ngeliat kayak gitu, enggak. Biasa santai, cool gitu kan. Oke. Profesional berarti Mbak ya? Profesional. Nah Mbak Jennifer, kita ada pertanyaan lagi. Kita ada pertanyaan dari Mbak Sylvie Zenita dari PGN. Beliau bertanya, di Bank BCA apakah ada penilaian individu untuk setiap customer service? Apa saja yang dinilai dan apakah customer voice itu sangat berpengaruh terhadap penilaian tersebut? Silakan Mbak Jennifer. Customer voice itu maksudnya dari nasabah ya?
Mbak Silvi. Halo Mbak, ya Iya, selamat siang, izin iya bertanya. selamat siang. Jadi customer voice itu terkadang kebetulan saya juga nasabah BCA, lalu setelah kedatangan itu kita diberikan seperti ini ya, seperti smiley gitu. Apakah kita mau masukkan di bagian mana nih, mau netral ataukah bad ataukah yang senyum gitu kan? Nah, otomatis hal-hal itu apakah akan berpengaruh besar ya terhadap penilaian kinerja individu gitu sih Mbak? Baik, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu Silvi. Saya bantu jawab ya. Jadi, kalau misalnya bagaimana cara menilai setiap individunya ya, setiap individu customer service, apakah ada penilaian individu? Ya, ada. Jadi kan customer service itu di atasnya pasti masih ada TL, masih ada SPV ya kan. Mereka lah yang menilai setiap individu customer service yang mereka pegang. Oh, ini anak performanya bagus, pengetahuannya oke, product knowledge-nya, ikut training terus ya kan. Pasti ada nilai-nilai tersendiri yang bakal dilaporin ke atasan lagi, divisi atasan manajemen atas. Pasti ada, selalu ada. Jadi buat mengimprove anak tersebut juga. Jadi nggak semata-mata cuman customer service HSC the best. Belum tentu semuanya begitu. Makanya make sure buat semua orang bisa the best, benar-benar the best, ada yang namanya TL. Itulah tugas TL untuk mengontrol anak-anaknya. Udah oke belum nih gitu kan. Pasti ada, setiap penilaian individu pasti ada, dan setiap bulan pasti bakal ada reportnya. Nah, bagaimana caranya kita ini apakah saja yang dinilai dan apakah customer voice itu sangat berpengaruh. Jadi kalau saya yang dinilai dari individu yang tadi saya bilang ya, performance, product knowledge, trainingnya gimana, terus pekerjaannya seperti apa, ada ketemuan dan segala macamnya, itu yang menjadikan patokan untuk penilaian individu setiap customer service. Dan untuk customer voice, kita di sini bilangnya survei nasabah. Survei nasabah itu mempengaruhi untuk penilaian tim, bukan penilaian individu. Jadi makanya ditanya, nasabahnya udah lakuin survei belum? Udah gitu kan. Setiap customer service yang masuk untuk menemui nasabah, pasti dipastikan mereka bisa menghandle nasabah tersebut. Tapi jika tidak, akan di-backup dan dibantu oleh customer service lainnya. Misalnya di HSC yang masuk ketemu nasabah, buat cek CCTV, buat nasabah hard complaint, pasti selalu 2 orang. Jadi ketika satu orangnya lagi diserang, yang satunya lagi bisa nge-backup, misalnya kayak gitu. Karena in the end akan ada survei nasabah bukan per individu, tapi per tim kita. Di HSC itu penilaiannya seperti apa? Gimana penilaian HSC kita gitu kan. Masukinlah itu satu-satu kotak. Kalau yang kotak-kotak itu kan biasanya di cabang. Kalau di sini kita udah pakai digital, cuma tinggal mencet doang, segala macam kayak gitu-gitu. Nah, itu berpengaruh terhadap kualitas pelayanan dalam tim. Makanya tadi saya bilang, HSC itu adalah divisi yang jadi standar atau patokan ukur untuk standarisasi kualitas dalam pelayanan. Karena pelayanan yang kita berikan, penyelesaian masalah dari case-case nasabah, itu selalu mendapatkan bintang 5. Nah, yang kita dapatkan tadi itu bukan dari individu, tapi dari kerja sama tim. Begitu. Jadi walaupun di cabang pun pasti sama. Ada kotak di bawah, itu buat customer service. Ada kotak di atas, itu berarti yang buat teller gitu. Atau mungkin ada kotak lagi tersendiri, itu mungkin buat satpam, security, OB, cleaning service, seperti itu. Jadi itu cara kita buat mengukur, kita udah bisa memberikan pelayanan yang maksimal belum sih? Dari customer service-nya, dari tellernya, dari satpam security dan segala macamnya. Jadi masing-masingnya kotak-kotaknya pasti berbeda-beda dan itu per tim, bukan per individu. Seperti itu, Ibu Silvi. Cukup menjawab? Terima kasih Mbak. Nambah lagi dong dikit. Boleh. Kalau untuk customer service yang nasabah prioritas itu apakah diambil dari orang-orang terbaik yang melayani nasabah umum? Gitu Mbak. Oh baik, seperti itu. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, terkadang kalau saya di cabang, customer service yang diambil buat customer service prioritas, itu biasanya customer service yang udah lama. Yang memang mereka sudah tahu nasabah tersebut seperti apa karakternya. Karena kalau nasabah prioritas tuh biasanya nasabahnya itu aja, nggak pernah berubah-ubah kan. Maksudnya ya gitu kan. Cuman mereka aja yang datang, koko ini doang yang datang, bapak itu doang yang datang gitu. Jadi kalau saya di cabang mereka biasanya ngambilnya tuh dari segi performance-nya bagus, terus pengetahuannya dan waktunya udah cukup mengenal belum sih
si nasabah-nasabah tersebut mereka biasanya bisa naik ke customer service prioritas. Tapi kadang nggak menutup kemungkinan juga anak-anak yang baru kalau memang dibutuhkan atau butuh diperbantukan, mereka juga akan biasanya buat jadi CS prioritas. Tergantung. Tapi semuanya waktu pas dari CS reguler buat naik ke CS prioritas, pasti itu ada yang namanya pelatihan. Soalnya ketika kita menghadapi yang namanya CS reguler, itu nggak bisa kita samain dengan ketika kita menghadapi CS prioritas. Maka dari itu butuh jam terbang atau flying watch ya, flying watch. jam terbang. Kita butuh yang namanya jam terbang. Jadi buat yang CS prioritas itu adalah orang-orang pilihan yang mungkin dari CS reguler atau mungkin CS baru tapi akan ada training terlebih dahulu. Seperti itu, Bu Silvi. Ya, terima kasih Mbak Jane. Terima kasih kembali. Baik, terima kasih Mbak Silvi atas pertanyaannya. Mbak Jennifer, kita ada pertanyaan lagi nih Mbak. Dari Mas Jafri dari PLN. Terkait dengan komplain pelanggan gitu, menghandle penanganan untuk pelanggan. Biasanya kan kalau tadi kasus yang Mbak Jennifer ceritakan yang kasus Bu Novi itu kan kesalahannya bisa dibilang kesalahan dari Bu Novi itu sendiri ya Mbak ya. Nah, bagaimana kondisinya jika customer marah karena memang terjadi kesalahan yang disebabkan oleh perusahaan. Nah, bagaimana sih cara customer service itu menangani komplain tersebut? Mbak Jessica, boleh nambahin langsung nggak, Bu? Boleh, silakan. Boleh Pak Jafri. Hai Mbak Jennifer, selamat siang. Ya, siang. Sebenarnya mungkin yang saya maksudkan gini, mungkin Mbak Jessica dan Mbak Jennifer, biasanya pelanggan itu akan selalu menuntut ke arah kita gitu. Karena kita itu bawa brand nama perusahaan ya. Sedangkan kita tahu memang itu hasil dari kesalahan, mungkin ya kesalahan sistem atau bagaimana yang memang itu menjadi kesalahan perusahaan. Nah, tetapi pelanggan kan tidak memahami itu. Pasti yang disalahkan adalah pribadi, bahkan mungkin sampai dengan tuntutan hukum dan lain sebagainya kan pasti ada kata-kata keluar bahwa akan saya tuntut Anda gitu. Anda kan berarti kita begitu ya. Nah, mungkin bagaimana kalau handle tips yang baik gitu ya untuk menghandle yang seperti itu Mbak Jennifer. Mohon maaf sebelumnya Mbak Jessica, saya masuk langsung. Terima kasih. Gak apa-apa Mas. Ya, Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Mas Jafri ya kan. Itu bagus pertanyaannya ya. Bagaimana caranya kita bisa menghandle nasabah yang seperti itu. Jadi gini, kalau misalnya ada nasabah yang tiba-tiba saya tuntut kamu ya, jangan menghindar, saya tarik ke meja hijau. Kasus seperti itu memang banyak di HSC. Saya pun sendiri pernah mengalaminya. Bagaimana cara menyikapinya? Kalau dari pengalaman pribadi saya, kamu nggak usah takut. Kita nggak usah takut. Karena kenapa? Sebenarnya pada dasarnya nasabah itu marah bukan ke kita. Walaupun dia cuma bilang, saya tuntut ya kamu ya gitu. Saya ini apa dijujulin gitu kan. Otak kita, kepala kita dan segala macamnya. Kalau kamu nggak salah, kalau kita nggak salah dalam memberikan informasi, kita nggak salah dalam apapun. Mereka mau nuntut kita ke meja hijau, ya kita nggak ada yang bisa dituntut gitu kan. Nggak ada yang bisa dituntut. Jadi easy, nggak usah terlalu panik ketika nasabah ngomong kayak gitu. Dan beside that, selama saya bekerja di BCA memberikan jaminan penuh atas keamanan saya sebagai customer service. Ya, dalam satu sisi ketika saya tidak melakukan kesalahan apapun ya, ketika saya tidak melanggar hukum ataupun saya tidak melanggar peraturan perbankan yang lainnya, saya akan istilah katanya apa ya? BCA mengcover saya sebagai saya seorang customer service-nya. Walaupun saya misalnya harus menghadiri persidangan. HSC itu memang seperti itu. Jadi HSC itu mainannya tuh ke kantor polisi. HSC mainannya tuh ke pengadilan. HSC juga mainannya tuh ke buronan, ngincer-ngincer kriminalitas dan segala macamnya, itu HSC juga mainannya ke situ. Tapi BCA itu menjamin kalau misalnya kamu paling ke sana cuma jadi saksi, kamu paling ke sana cuma jadi orang yang menuturkan gimana sih kronologis kejadiannya seperti apa dan segala macamnya gitu. Jadi menurut saya sih nggak usah takut kalau saya nasabah, nggak usah panik kalau saya nasabah ngomong saya tuntut kamu, saya bawa kamu ke meja hijau dan segala macamnya. Selesaikan dengan apa yang namanya calm down, dengan relax, cool. Baik Bapak, saya ini coba gitu kan. Kayak it's okay, nasabah mau ngomong apa terserah, nggak apa-apa. Dengerin aja, senyum.
Jangan jutek, jangan jawab, jangan ngejudesin, jangan malah nantang balik. Itu salah kalau nantang balik. Jadi benar-benar sikap profesional seorang customer service ini diuji di sini, gitu kan. Dan gimana caranya supaya kita tuh, apa tadi sini pertanyaannya, memang marah, memang terjadi karena perusahaan kita. Pertama kali, kalau memang kita tahu itu karena sistem kita yang salah, ya kita pasti minta maaf dong. Minta maaf atas ketidaknyamanannya, minta maaf karena transaksinya tidak berjalan dengan lancar. Tapi jangan pernah sekali-sekali menyudutkan perusahaan kita memang nggak benar. Misalnya kayak gini, biasanya error apa segala macam, atau ini ya aplikasinya ini nggak bisa digunain. Iya tuh Bu, tahu tuh. Memang dari kemarin juga saya gunain nggak bisa. Apaan sih nih Bang, apa sih gitu. Jangan pernah ngomong sesuatu yang buruk di depan nasabah. Memang sih mungkin kita mau ngelakuin itu supaya nasabah, iya tuh Mbak, makanya gini, biar ngepro ke kita. Tapi itu salah. Customer service yang baik itu nggak bisa menjatuhkan perusahaan tempat dia bekerja. Walaupun sebenarnya kita tahu itu salah dari sistem kita. Kita tahu itu salah dari mungkin behind the scene teknisi kita dan segala macamnya gitu kan. Tapi cukup meminta maaf kepada nasabah. Ya Ibu, akan kami perbaiki segera. Atau mungkin dia panjang kali lebar kali alas kali tinggi gitu kan. Dengerin dulu dia mau ngomong apa dan segala macamnya. Tapi jangan pernah menjelek-jelekan aplikasi, menjelek-jelekan perusahaan atau menjelek-jelekan produk yang ada di perusahaan kita. Itu sih kuncinya. Jadi supaya nggak ada bumerang balik ke kita. Jadi kalau misalnya kita nanti udah ngejelek-jelekan kayak gitu, tiba-tiba di kemudian harinya dia si nasabahnya bisa aja tuh cerita-cerita ke orang-orang, iya customer service-nya aja bilang jelek, iya customer service-nya aja ini udah engage banget nih, bilangnya kemarin sama-sama katanya nggak bisa dipakai, kayak gitu-gitu. Jangan sampai jadi bumerang untuk menyerang kita, kayak gitu. Jadi pastikan apapun yang keluar dari mulut kita itu adalah sesuatu yang positif, sesuatu yang baik, sesuatu yang menenangkan, bukan menambah rumit permasalahan. Itu tugasnya customer service. Ya, berarti tetap ya kita jaga brand dengan masukan positif yang bisa dimasukkan ke pelanggan dan bisa diterima pelanggan gitu ya. Betul, Bu. Betul Pak. Dan memang untuk mengikuti customer seperti apapun, maksudnya untuk tuntutannya meskipun harus kita di bawah meja hijau, memang ada perlindungan pastinya dari perusahaan gitu ya. Tetapi itu diikuti semua ya Bu, berarti ya. Kalau Kenapa? diikuti semua, maksudnya umpamanya nih mereka mau customer itu membawa nama kita untuk ke meja hijau sebagai saksi dan lain-lain, itu tetap harus diikuti juga ya berarti ya. Oh iya, datang ke pengadilan ya datang, nggak apa-apa. Tapi yang pasti kamu ketika kita tidak melanggar hukum sama sekali, kita nggak usah takut gitu kan. Kita kan nggak ada salah di situ. Kita cuma sebagai customer service yang menerangkan proses terjadinya transaksi. Mungkin di pengadilan tuh bapaknya bisa bilang, iya dia kemarin bilang kayak gini jutek juga sama saya. Betul. Ya ketika kita nggak ngelakuin itu ya kita nggak usah takut gitu kan. Baik. Memang saya sudah menangkap esensinya, yaitu tadi jaga brand dengan masukan positif ke pelanggan. Betul. Luar biasa. Betul. Terima kasih Mbak Jennifer. Ya terima kasih kembali. Baik, terima kasih Mas Jafri atas pertanyaannya. Terima kasih Mbak Jessica. Rekan-rekan kita buka satu pertanyaan lagi mungkin, tapi saya minta untuk open mic saja. Rekan-rekan yang ingin bertanya boleh langsung di unmute mikrofonnya untuk ditanyakan ke Mbak Jennifer langsung nih. Satu pertanyaan lagi sebelum kita akhiri sesi hari ini. Oke, mumpung ada Mbak Jennifer di sini nih. Kita jarang ketemu nih Mbak Jennifer. Iya. Oke, mungkin kita sudah tidak ada pertanyaan kali ya Mbak Jennifer ya dari rekan-rekan ICCA. Menarik sekali Mbak Jennifer untuk pemaparannya pada Expert Class hari ini, tapi sangat disayangkan nih waktunya sudah menunjukkan pukul 11.00 persis gitu. Yeah. Sebelum kita tutup sesi hari ini, Mbak Jennifer boleh dong Mbak dikasih pesan ke kita, diberikan pesan ke kita seputar bagaimana sih kita tetap semangat menjalani hari-hari dan agar kita tetap semangat mengikuti The Best Contact Center Indonesia di tahun 2021. Bagaimana supaya kita tetap semangat untuk hari-hari kita ya? Baik, kita harus yang tadi sebenarnya balik lagi sih Mbak Jessica ya kan, yang tadi saya udah jelasin itu memang sebenarnya prinsip dasar saya untuk menjalani hidup ini sebenarnya. Jadi kayak kita mesti punya goals, mesti punya mimpi yang harus kita capai gitu kan. Ketika kita, karena itu benar-benar jadi motivasi kita buat melanjutin hidup kita gitu kan. Ketika kita mau berhenti, ya kita mesti bisa ingat why I am started. Maksudnya kenapa kita memulai ini tadinya pada awalnya gitu kan.
kayaknya mau give up nih jadi customer service, nggak mau, ya pikirin lagi kenapa dari pertama mau jadi customer service. Oh memang mau bantu keluarga, oh memang mau incar kompetisi ini, oh memang mau ini. Jadi kayak udah punya goals, tujuan dalam hidup, bukan cuma dalam customer service, bukan cuma dalam kerjaan goalsnya, tapi set juga goals buat di hidup kita kayak gitu. Itu bisa ngebantu kita buat tetap maju, bukan mundur kayak gitu. Terus kalau misalnya buat gimana caranya buat tetap semangat buat ikutin kompetisi, tanamin mindset di diri kita sendiri, akan ada banyak perubahan, akan ada banyak CSO yang akan lebih baik lagi nantinya adik-adik kita yang lain. Kita sebagai angkatan-angkatan yang udah terlebih dahulu, jangan mau kalah dengan angkatan-angkatan yang masih muda gitu kan. Jangan ada alasan atau jangan ada bilang, oh mereka kan masih muda, masih energik, masih pantas lah ya jadi customer service dan segala macamnya gitu-gitu. Buang pemikiran itu. Kita juga pantas, yang tadi aku bilang, kita jadi pantas, kita bisa jadi trend service karena kita pantas di situ. Jadi jangan mau kalah, tetap update ilmu, tetap mau berbagi, karena dari kita belajar itu kan nggak kenal waktu kapanpun kan, sampai tua pun kita masih bisa belajar, terus kita mau berlatih, dari kita mau berbagi. Itu adalah konsep untuk tetap semangat mengikuti kompetisi-kompetisi yang ada. Mungkin kompetisinya bukan cuma dari ICCA, kompetisi-kompetisi lain juga bisa gitu kan. Itu kunci supaya kita bisa tetap semangat mengikuti kompetisi-kompetisi yang ada. Seperti itu. Oke, super sekali Mbak Jennifer. Terima kasih banyak Mbak Jennifer untuk pesannya dan sharingnya, materi-materinya. Sangat bermanfaat untuk kita semua di sini, rekan-rekan NCCA dan saya pribadi. Terima kasih sekali lagi Mbak Jennifer. Ya, makasih sekali juga. Ya, semoga sukses untuk karirnya di BCA dan kehidupannya. Ya, amin. Same to you.